Selamat datang di podcast yang sudah ada namanya sekarang, Ujar Pembaca, yang niatnya pembaca bisa ngobrol bebas tentang pengalaman membaca, kalau bisa sepribadi mungkin semakin baik. Jadi tidak ada konsep narasumber atau moderator atau host, karena memang nggak niatnya begitu. Saya Irwan yang punya rumah ini. Saya sekarang ditemani oleh Fauziah dan Ibu Yuliani Leputo yang saya harapkan bisa memperkenalkan diri sendiri. Silakan Ibu Yuliani. Oh, selamat apa ya? Masih pagi di Oslo. Oke, selamat pagi di Oslo, selamat siang di Indonesia. Senang sekali bisa bergabung di sini. Ini pengalaman pertama saya nih, karena sebelumnya saya juga belum banyak menyimak channelnya Mas Irwan. Jadi saya juga pengen tahu apa yang akan terjadi dalam menit-menit berikutnya dalam pembicaraan ujar pembaca ini. Terima kasih Mas Irwan, Pau juga. Terima kasih. Kalau mau panggil Irwan aja juga boleh loh, Bu. Nggak boleh. Mbak Fauziah, silahkan. Halo semuanya, ketemu lagi Mas Irwan. Halo, terima kasih banget nih Bu Yuli udah mau bergabung, diajakin di istilahnya kayak ngobrol buta. Kalau ada kencan buta, ini ngobrol buta gitu ya Mas Irwan ya. Jadi kayak nggak tahu nih nanti ke depannya bakal ngobrolin apa. Tapi tentunya saya senang banget karena sebelum bikin podcast ini, jadi saya ada tambahan baca buku nih, satu buku yang baru saya baca karena mau bahas tentang penulis yang ditulis sama Bu Yuli ya di blog Bu Yuli. Jadi Bu Yuli ini aktif menulis blog sama seperti Mas Irwan ya. Bu Yuli juga punya blog sendiri ya Bu, di yulianiliputo.com ya Bu ya. Iya betul. Saya termasuk yang suka ngepoin blognya... tuh. Kalau saya sih bukan blogger, Bu. Saya beneran ya waktu awal tahun 2000-an waktu blog masih baru muncul. Saya waktu itu masih kuliah di IT. Ya mulai gitu, cuman nggak serajin Bu Yuliani. Saya sudah ngintip sedikit yulianiliputo.com. Kayaknya udah dari tahun 2003 ya Bu ya? Betul, dari 2003. Bisa cerita sedikit pengalaman jadi blogger atau intensinya atau manfaat yang didapat dari situ? Saya mulai itu 2003 waktu masih di Jepang. Kayaknya saya waktu itu punya banyak sekali waktu luang ya, karena nggak kerja, terus ngurusin anak yang masih 3 tahun. Sebenarnya awal dari blog ini seperti diary, seperti catatan harian saya gimana interaksi dengan anak, apa kegiatan sehari-hari. Jadi betul-betul sangat personal, apa yang saya baca, apa yang saya temukan menarik dalam dari pagi sampai sore gitu. Jadi kalau dibuka 2003 itu benar-benar hanya singkat, tidak ada judul, tanpa tanda baca juga dilabrak semua. Tapi terus kesini sudah semakin ada bentuknya gitu. Saya terutama nulis tentang buku, terus komentar-komentar saya tentang apa yang menarik aja. Kebanyakan review buku, terus juga cerita-cerita perjalanan. Panjangnya sekarang sudah lumayan. Dulu paling mungkin 100 kata, 200 kata udah diupload. Sekarang saya target minimal 500 kata dan minimal 1 foto. 500 kata itu nggak terlalu panjang. Sekali ceret gitu. Mungkin dan saya senang. Mungkin perjalanannya mirip sama channel ini nanti ya. Sekarang belum ada bentuk. Gimana, Bu? Kalau kita melakukannya kan tanpa beban ya, seneng aja gitu. Jadi dia terbentuk secara organik juga seperti yang Mas Irwan inginkan dengan channel ini ya. Lama-lama dia akan tumbuh. Asalkan kita konsisten dan kita tahu bahwa kita senang melakukannya, saya rasa dia akan tetap hidup. Saya punya 2 follow-up pertanyaan, Ibu. Tapi yang pertama mungkin sebagai pembaca, Ibu Yuliani melihat dirinya bagaimana? Apakah membaca itu bagian dari pekerjaan atau membaca sebagai kesenangan pribadi? Betul. Ya sebenarnya kesenangan pribadi ya, tapi karena dari 93 gitu saya bekerja sebagai editor, memang itu sangat mengganggu kenyamanan membaca ya. Orang-orang bilang
kutukan editor. Jadi saya kalau membaca itu sambil mengedit, otak editornya ikutan. Oh, tell me nggak more, Bu. bisa Saya nggak bisa saya sangat melepaskan diri dari Saya sangat penasaran dengan dunia penerbitan karena saya merasa seperti anak ya, kecil yang melihat toko mainan kalau ke toko permen kalau ke toko buku. Saya nggak pengen tahu keajaiban apa yang terjadi di belakang sana. Bisa Ya, jadi. tapi yang saya lihat juga gitu loh Bu, maksudnya karena ya berteman juga kan sama editor. Misalnya saya ngelihat bahwa ketika menjadi editor, kok jadi nggak enjoy ya bacanya gitu. Jadi saya kadang suka saya mikir, saya nggak berusaha mau lepas jadi dari itu. editor. Harus lepas dari cara baca editor. Jadi apa ya, kadang-kadang saya ingin membuat catatan-catatan, tapi itu kan wajar ya. Saya rasa semua pembaca yang biasa pun suka membuat catatan-catatan. Tapi saya fokuskan catatannya itu bukan tentang ingin memperbaiki, tapi catatannya ingin mengingat atau pada akhirnya nanti kan saya pengen nulis ulasan gitu. Jadi lebih enjoy kalau kayak begitu gitu. Saya udah berusaha untuk meninggalkan keinginan memperbaiki. Saya duga Ibu kenal Pak Hernowo kan ya? Ya, Nah itu wajib. apa namanya, expression mengikat makna itu yang nyangkut banget ke saya. Jadi apa yang kita lakukan dengan menulis blog atau mencatat itu Yeah. itu proses mengikat makna menurut saya. Pak Hernowo itu atasan saya sejak awal sekali saya masuk di Mizan. Jadi saya melihat sendiri gimana perubahan beliau pada saat itu dari usia 40, benar-benar usia life start at 40 sama saya. Jadi betul dia berubah, dia berhenti merokok, dia banyak membaca, kemudian banyak menulis, menyebarkan gagasannya. Apapun, dia suka olahraga, suka sepak bola, suka tenis, semua dia tulis pagi-pagi, ketik-ketik, dibagiin, di-print, dibagiin ke meja kita semua. Jadi metodenya itu dia sebut metode mencicil. Sedikit-sedikit, tapi itu terus dilakukan. Itu juga yang saya coba lakukan sebenarnya. Sedikit-sedikit, tapi terus dilakukan. Mas Her, dalam waktu berapa tahun ya? Itu dari sejak itu kan buku barunya lahir setiap tahun. Setiap tahun ada selalu buku bagus. Buku baru Ada dari Mas. vitamin T atau apa itu ya? Vitamin T itu namanya vitamin teks ya. Yes. T-nya itu teks. Jadi menurut saya bagus banget Pak Hernowo itu inovatif banget untuk memberikan istilah-istilah yang membuat kita nggak sekedar nggak ngelambiar. Jadi kalau kita mau mengikat makna itu udah jelas banget menurut saya. Atau bisa dikomunikasikan ke orang lain dengan lebih mudah gitu loh. Iya, itu kelebihan Mas Hernowo memang membuat judul misalnya, membuat sinopsis, dia kan harus mengkapsulasi ide yang besar itu dalam satu gagasan, satu tulisan singkat atau dalam satu istilah. Jadi itu memang keahlian editor yang kelihatan sekali di Pak Hernowo. Pak Hernowo juga editor ya, Bu? Ya. Apakah beliau kehilangan kenikmatan membaca juga? Sepertinya enggak ya. Nah, beliau punya tips-tips untuk itu enggak? Ya, antara lain ya cara mencicil itu, membuat catatan. Jadi kita sering Mas Herno sering mengandaikan kita membaca itu seperti makan kan. Kita pilih makanan yang bergizi, kita mendapatkan manfaat. Kemudian apapun yang kita makan kita keluarkan lagi dalam bentuk tulisan. Exactly. Jadi membaca selanjutnya adalah menulis, itu sudah menjadi satu kesatuan. Bisa tapi kita Bu, kalau misalnya apa namanya, kalau saya ngerasain juga ya, saya kan juga dulu sering tuh nulis blog, tapi sekarang emang berhenti tuh nulis blognya karena nggak tahu kayaknya nggak bisa bagi waktu gitu. Tapi yang paling sering saya pikirkan adalah nggak pede gitu sama tulisan. Maksudnya kayak nulis buat orang lain ya. Iya, enggak sih Bu, biasanya nulis untuk diri saya sendiri, tapi juga ada perasaan bahwa kayak GJ enggak ya nih tulisan gitu, kayak untuk apa sih saya nulis ini gitu loh. Iya, ada perasaan kayak gitu. Itu mental block pertama, ada beberapa mental block dalam menulis. Yang pertama kita perfeksionisme, kita betul-betul harus lepaskan itu. Kedua kita berharap satu kali duduk selesai proses menulis itu. Nggak bisa seperti itu.
Kemudian kita berharap mental block ketiga nih dari awal sampai akhir. Proses nulis itu juga nggak dari 1 sampai akhir. Bisa aja kita mulai dari tengah, naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah. Jadi kalau siapa namanya yang penulis David Goliath, Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell, itu dia bilang menulis itu seperti menyusun puzzle. Kita kumpulkan keping-kepingnya, kemudian kita pasangkan. Tapi puzzle yang baik, kata Gladwell, puzzle yang tidak betul-betul pas. Jadi dia menyisakan sedikit yang nggak puas gitu. Jadi tulisan dia seperti puzzle, tapi bukan puzzle yang sempurna. Oh, tapi itu gambaran puzzle bahwa itu adalah kepingan-kepingan kecil yang disambung-sambungkan itu membantu sekali dalam metode kita menulis. Jadi kita nggak akan selesai dari A sampai B, Z sekali duduk, tapi ya acak gitu. Terima keacakan gitu. Kutipan yang terakhir itu mengingatkan saya sama yang pernah saya baca soal caranya Ernest Hemingway menulis, Bu. Dia bilang setiap hari saya menulis, tapi saya selalu mengakhirinya mid sentence. Kalimat terakhir itu nggak selesai. Biar besoknya dia tahu ya. Supaya besok dia bisa melanjutkan pikiran itu. Iya. Itu menarik. Topik ini bisa kita kaitkan nanti sama topik utama tadi. Tapi saya masih punya satu pertanyaan lagi. Ibu, kalau saya berprasangka dari sosial media dan sebagainya, Ibu juga fotografer atau berminat pada fotografi? Senang fotografi, ya. Bisa cerita dikit, Bu? Pertama saya suka fotografi sekitar tahun 2011, 2010 gitu ya. Itu karena teman saya mengirimkan foto pantai, bagus banget. Padahal kan saya orang yang di waktu kecil tinggal di pantai gitu. Yeah. Melihat pantai itu biasa, walaupun saya selalu kangen dengan pantai. Dan foto pantai yang dia kirimkan itu punya warna-warna yang nggak kelihatan di mata gitu. Kalaupun kita sering ke pantai, sunset yang kita lihat dengan mata dan sunset yang kita lihat di foto itu beda. Dan jadi sejak itu saya tertarik mengeksplorasi fotografi. Tapi karena kurang jalan-jalan, kita semua juga, Bu. Nggak dulu. Sekarang sih semua orang kurang jalan-jalan. Jadi pada awal-awalnya saya banyaknya foto still life. Saya eksperimen dengan benda-benda, dibuat latar, kemudian fokusnya di jauh dekatnya, dijajarkan, kemudian kan latihan mana yang depan, mana yang belakang. Komposisi. Kemudian juga makro. Jadi pada awal-awalnya itu jenis fotografi yang saya suka, still life dan makro. Kemudian setelah sekitar 2012 sering jalan-jalan ke book fair, itu saya eksplorasi foto jalanan. Jadi sejak itu saya lebih banyak street foto yang saya sukai, dan mulai juga baca banyak yang Istanbul itu ya, Bu ya. Ya. Istanbul itu menarik sekali ya. Saya belum pernah ke sana, Bu. Cantik betul ya. Saya belum pernah ke sana, tetapi karena hasutan dari penulis yang akan kita bicarakan hari ini tuh saya merasa dekat sekali sama kota itu. Jadi ketika ada kolega saya dari negara Turki, saya tuh bisa bilang, oh bisa di Beyoğlu, di Nisantas, semua yang nama-nama yang cuma saya baca dari novelnya si Orhan Pamuk itu. Iya betul, Orhan Pamuk dan Istanbul itu apa terus, ya? Ke hobi blogging sama fotografi menyatu nggak, Bu? Menyatu saya rasa. Dalam beberapa blog post saya temanya adalah fotografi. Misalnya saya menulis tentang momen serendipitas. Ada satu blog post saya berjudul Marmi. Itu saya membahas tentang bagaimana dalam street photo kita sering sekali menemukan kebetulan-kebetulan tak terduga. Jadi misalnya ada action street photo itu kan random banget ya, random banget. Terus secara nggak sengaja ada beberapa hal yang sama yang bertemu dalam satu frame. Itu namanya momen.
Dan itu membuat foto itu menjadi unik, entah warna, entahkah action, entah adegan, atau ada frame yang membentuk pusat perhatian kita gitu. Itu jadi dalam blog post itu saya memperlihatkan gimana fotografi bisa bersatu dengan blogging saya, tema penulisan saya. Saya selalu Tapi merasa, saya sering ngelihat juga loh, Mas Irwan, maksudnya foto-foto Bu Yuli yang banyak dibagikan itu biasanya yang wajah orang, maksudnya kehidupan sehari-hari gitu ya Bu ya, kelihatannya biasa, tapi pas masuk foto tuh kok, ada yang beda juga gitu, kelihatannya jadi spesial gitu. Betul. Saya dulu pernah waktu awal pertama kali kerja bareng Bu Yuli tuh loh ya, Mas, saya pernah ngomong sama Bu Yuli, Bu, kayaknya Ibu harus bikin buku modelnya kayak bukunya Desi Anwar. Saya bilang gitu, karena Desi Anwar itu bukunya itu, Mas, jadi dia mencantumkan foto. Kan Desi Anwar itu suka jalan-jalan tuh, dan dia juga suka fotografi, terus dia mencantumkan foto, nanti si tulisannya tuh yang nggak harus nyambung dengan fotonya, tapi saya seneng aja lihat pas baca buku Desi Anwar gitu, kayak lihat fotonya, bagusnya cuma patung, kadang cuma kayak misalnya dia lagi minum kopi di kafe, terus dia foto bagian mejanya kayak gitu-gitu. Saya inget Bu Yuli gitu, kayak Bu Yuli fotonya saya banyak yang kayak ngikutin loh gitu. Itu sarannya Paul. Saya beli bukunya Desi Anwar. Iya Bu. Wajah dan apa sih judulnya, Wajah dan Fakta? Ada Faces and Places, tapi yang saya pertama kali baca tuh A Simple Life, Bu, yang hidup sederhana. Hampir semua bukunya Desi Anwar tuh kayak gitu modelnya. Jadi dia foto, tapi fotonya nggak harus selalu fotonya. Enggak, malah justru nggak bercerita tentang fotonya, dia cuma nulis kayaknya captionnya aja. Pemantik ide aja kali ya. Iya, kayaknya gitu. Dan fotonya saya suka ingat fotonya Bu Yuli gitu, kayak ya sehari-hari aja gitu, apa yang ada di depan mata dia foto gitu, nggak harus yang apa gitu ya, meskipun ada juga sih yang bagus-bagus, yang benar-benar pemandangan. Menurut saya sih setiap kegiatan seni, menulis, fotografi atau apa, efek kejutan itu yang penting, sesuatu yang belum dilihat oleh orang, dan sama seperti yang kita anggap nggak nyambung, justru mungkin di situ daya tariknya. Emerging theory. Dulu kalau nggak salah Mizan pernah menerbitkan buku awal-awal tahun 2000 itu loh, The Tao of Physics atau something like that. Tao of Islam. The Tao of Islam, si Sachiko Murata. Tapi di zaman itu kan ada Fritjof Capra dan sebagainya. Tao of Physics ya. Iya, Tao of Physics. Yang kepak sayap di Brazil menciptakan badai. Betul. Tapi satu, kalau nggak salah judulnya Web of Something gitu loh, si Fritjof Capra ini. Di situ dia banyak ngomong soal emerging properties. Jadi kalau kita membenturkan dua hal, kayak misalnya tadi Desi Anwar membenturkan gambar dengan teks yang nggak nyambung, itu ada sesuatu yang ketiga yang emerging. Jadi saya suka sekali di situ. Iya. Ya sebenarnya itu menyeratkan tentang keberanian ya. Keberanian kita menabrakkan hal itu yang mungkin nggak konvensional. Betul. Mungkin buat orang juga nggak lazim gitu, tapi kita masuk ke situ, leap of faith, dan kita menemukan satu kreativitas gitu, Fom, kalau mau nulis juga gitu. Jadi jangan kembali ke yang tadi yang bilang nggak yakin mau apa, ya bener, itu nggak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Suatu saat kita yakin bahwa kita punya otoritas tertentu. Itu saya namanya, kalau saya bilang fake it till you make it atau impostor syndrome. Jadi suatu kali saya bicara di konferensi IT, itu sebelum saya 5 menit sebelum waktu saya ngomong, itu saya langsung mikir, apa yang membuat saya punya otoritas untuk ngomong ini ya, gitu. Tapi saya tiba-tiba yakin ketika ngobrol malam sebelumnya, para speaker itu dikasih makan malam terus ngobrol, semua mikir kayak gitu. Jadi anggap aja kita seperti seperti saat ini kita sedang sharing sama orang yang bisa mengerti apa yang kita omongin tanpa harus merasa kita punya otoritas. Kita cuma nemuin ini duluan kok. Jadi sepertinya persepsi orang ditentukan oleh persepsi kita tentang diri kita sendiri. Betul. Mental setnya aja dirubah. Kita sedang sharing, kita tidak sedang menggurui gitu. Jadi mungkin kita bisa menunggu blognya The Duchess of Bandung ini ya, Bu ya. Iya,
itu. Hidupkan lagi, Paul, hidupkan. Iya. Itu bisa jadi judulnya loh, The Duchess of Bandung. Aduh Mas, nggak Nama blognya apa, Paul? Blog saya punya 2 blog, Bu. Yang pertama 2. pakai bahasa. Iya, karena dulu kan saya waktu pertama kali bikin blog itu waktu awal-awal pakai Blogspot karena relatif lebih mudah saat itu Blogspot itu, dan saya kasih nama Compassionate Life kalau nggak salah, tapi akhirnya saya ubah jadi nama saya. Terus saya ingin belajar bahasa Inggris, kemudian saya buka lagi blog lah di WordPress. Nah itu isinya full bahasa Inggris, dan waktu saya baca kok ngaco semua ya grammarnya gitu, tapi ya nggak apa-apa sih. Itu bagian dari pertumbuhan. Dan harusnya memang ada perubahan gitu ya Bu ya, malah justru saya kalau nggak nyadar kalau itu tulisannya salah berarti saya nggak berkembang ya. Kalau saya Bu ada satu lagi, saya berlindung di balik anonimitas. Jadi selama viewernya masih sedikit ya berarti nggak ada yang nonton, jadi juga nggak akan ada yang komplain juga kan. Jangan gitu. Jadi ya apa namanya, itu yang pengalaman saya sendiri sih, itu reframing, sama seperti saya tercebur jadi penerjemah itu beneran apa ya, kecongkakan anak muda. Saya baru belajar bahasa Inggris Bu, saya baru diterima ngajar bahasa Inggris itu saya udah mulai kayak, oh waduh, saya berarti udah ngajar nih, mestinya saya udah bisa nerjemah. Terus ada motif pribadi lagi, saya pengen dapat buku sebelum orang lain baca nih, saya pengen dibayar lagi kan. Abis itu kan nulis surat aja ke Mizan, dan waktu itu yang menjawab Bapak Hernowo dan Mbak Femi Syahrani. Femi ya. Ya, dan ketika itu wow, saya diseriusin. Jadi mulai deh imposter sindromnya. Nah, begitu sudah ada satu buku, oh iya bisa ya berubah framingnya. Iya, berarti emang itu sah sebagai cara untuk pengembangan aktualitas. Dan dugaan saya semua orang begitu, Bu. Iya, karena nggak ada orang yang lahir dalam keadaan jadi ya. Betul. Nah, ini sebagai penyiar yang nggak ada profesionalnya sama sekali, saya mau segue yang nggak jelas masuk ke topik utama. Setelah saya mengintip blognya Ibu Yulianiliputo.com, ada satu yang langsung menarik suara ayam mata saya. Oh, nggak apa-apa, Bu. Di sini tuh ada ayam. Ayamnya masuk YouTube. Saya tertarik sama judul yang menendang banget, kisah pelukis gagal, yaitu Orhan Pamuk. Dan di situ saya membaca Bu Yuliani menuliskan proses atau kejadian saat menemukan si Orhan Pamuk. Karena saya merasa cukup yakin bahwa buku itu bukan cuma kita yang menemukan, buku itu kadang-kadang menemukan kita, buku atau penulis. Karena begitu banyaknya buku dan begitu banyaknya penulis, nggak mungkin kita bisa kenal semua kan. Jadi ada semacam perjodohan lah di situ. Bagaimana bisa diceritakan sedikit, Bu? Apa? Pertemuan dengan si Orhan Pamuk. Oke. Sebenarnya saya dengar nama Orhan Pamuk udah cukup lama karena dia terkenal ya, tapi saya belum pernah tertarik untuk membacanya. Jadi sampai pada 2019 itu, jadi hari terakhir dari Sharjah Book Fair pada saat itu, hari terakhir saya di sana, maksudnya besoknya sudah harus balik. Ada acara talk show di Sharjah yang menghadirkan Orhan Pamuk bersama seorang dari Sharjah. Dia kelihatan sangat menarik gitu karena dia berbicara dengan lucu. Cara bicaranya emang lucu. Terus dia temanya sendiri mungkin nggak terlalu ini ya. Saya cuma mengambil kesan secara keseluruhan. Temanya sendiri waktu itu tentang kebebasan bicara di Turki, tentang alasan dia menulis. Tapi hadirin itu begitu antusias gitu. Terus setelah acara selesai, panjang betul itu orang ngantri sambil bawa buku, tumpukan buku. Bukan cuma satu orang bisa bawa 5, 10 gitu, untuk minta tanda tangan dia. Jadi, kenapa saya selama ini nggak baca ya? Wow gitu. Ya, kenapa saya selama ini nggak baca Orhan Pamuk? Saya berpikir, kayaknya saya harus mulai membaca. Jadi setelah kembali ke Indonesia, saya mulainya dengan buku Red Hair Woman. The Red Hair Woman, oke.
Itu saya baca sampai bulan apa itu ya? Sampai bulan Desember. Jadi November Desember 2019 saya ke Padang bulan Desember dan saya tinggalkan buku itu di sana. Jadi saya saat ini nggak punya. Setelah itu saya mulai baca Snow tapi nggak selesai. Dan satu lagi My Name is Red ya. My Name is Red. Ya, jadi ada tiga novel itu. Jadi saya belum membaca banyak dari Pamuk. Baru 3 itu, tapi 2 yang terakhir ini nggak selesai karena tebal banget dan rumit ya. Nggak tahu, saya merasa secara penceritaan, cara nulisnya itu rumit gitu. Walaupun enak sih, tapi kita harus pelan-pelan mungkin bacanya. Terus terakhir saya mau cari berita apa sih buku terakhir dari Pamuk. Ternyata buku yang dia buat terakhir-terakhirnya bukan lagi novel, tapi 2 buku foto itu. Salah satunya ini, Orange. Nah, buku foto. Jadi dia punya kebiasaan jalan-jalan sore setelah menulis. Jadi rutinitasnya sehari-hari itu pagi dia nulis, istirahat siang, terus sore sampai malam dia nulis. Setelah itu jam senja gitu dia keluar jalan kaki ke daerah sekitarnya memotret. Dan dia melihat ada perubahan lampu jalan. Lampu jalan yang dulunya oranye pelan-pelan diganti dengan lampu baru yang warnanya putih, pucat gitu. Dia merasa dia harus merekam nih sebelum semua lampu jalan di Istanbul berubah menjadi putih. Jadi itulah yang dia lakukan. Mungkin ada selama belasan tahun dia memotret banyak kampung di senja hari, dan sambil memotret itu dia juga melihat ada perubahan dalam cara berpakaian orang-orang. Dulu awal-awal dia motret, kalau ada orang yang berpakaian menunjukkan identitas agama, biasanya itu ditangkapin sama polisi sekuler gitu kan harusnya. Sekarang semakin banyak orang yang berpakaian Muslim. Terus dia juga melihat peningkatan imigran Syria dari wajah-wajah orang yang ditemuinya di jalan. Terus juga melihat dia bagaimana, oh ini bagian sini masang bendera partai ini, bagian sini masang bendera partai. Jadi faksi-faksi itu juga kelihatan di tengah masyarakatnya. Sebenarnya itu kelihatan di foto-fotonya, Bu? Foto-fotonya nggak menyebutkan itu. Enggak ya? Enggak, cuman dia di bagian pengantarnya dia ceritakan. Jadi dia kita tidak bisa melihat secara khusus. Kelihatan nggak sih? Bagus loh. Kelihatan sedikit. Kelihatan orange semua, iya. Iya, tapi orange. Ya, orange tapi semua. Perasaan di Istanbul bukannya orange aja ya, Bu? Saya lihat-lihat iya. Kan Mungkin kayak temboknya tuh kan coklat. Jadi sekarang mulai kayak gini. Ini sudah mulai ganti. Tapi di buku ini cuma 1 halaman ini yang lampu putih. Yang tidak orange. Selebihnya orange semua. Nah, Fauzia juga pernah ke Istanbul ya? Iya, bareng Bu Yuli. Oh, saya iri banget. Saya iri banget sekarang. Buku foto satu lagi saya nggak punya, judulnya Balkon. Dia mengambil foto, jadi dia tinggal di apartemen yang menghadap ke Bosporus. Iya, betul. Jadi dia memotret hanya dari balkonnya. Saya ngerasa buku itu sangat monoton, makanya saya nggak pesan. Ibu lihat dari mana isinya, Bu? Ada kan, bisa lihat beberapa sampel di penerbitnya. Jadi isinya pemandangan kapal lewat di selat itu, kemudian ada pemandangan dan mungkin ada beberapa burung, nggak ada orang sama sekali. Jadi itu dia memotret pada saat dia depresi, mengalami kebuntuan gitu, dia nggak tahu menulis apa, dan dia merasa kebuntuan dia itu dia temukan juga di kota tempat tinggal dia, dan dia merasa itu bisa dialihkan lah, dilepas gitu depresinya ke luar dengan cara memotret. Jadi Bu, masalah ruang kerjanya yang menghadap ke Selat Bosforus itu, saya karena baca banyak banget tulisannya dia, saya merasa sudah pernah ada di ruangan itu gitu. Itu kekuatan si Orhan Pamuk. Tapi sebelum saya ke sana, tenang, saya punya banyak agenda untuk menghasut.
Fauzia dulu, sudah ketemu orang Pamuk atau belum? Atau atau podcast ini yang mempertemukanmu? Betul. Enggak, sebenarnya kalau namanya saya sebelum bergabung di industri penerbitan saya nggak pernah dengar nama Orhan Pamuk. Ngomong-ngomong, Orang Tapi Pamuk itu diterbitin Mizan bukan? Bentang. Bentang Pustaka ya. Okay. Ada berapa ya? 2 apa 3 ya? Lumayan banyak ya ternyata Bu ya, tapi nggak semuanya ya. Karena yang ini Ya, Lampu nggak Merah semuanya. kayaknya penerbit lain. Ini Ya, Serambi. Saya cuma 2 dari Bentang. Black Book sama Red Hat. Sama Red Hat ya. Iya, tapi saya karena sering baca tulisannya Bu Yuli, mungkin waktu sarjah itu kali ya Bu ya, mungkin saya pertama kali lihat Orhan Pamuk, terus kan di foto Ibu itu kelihatannya orangnya kayak yang ganteng gitu ya Bu ya. Orang Turki. Ya orang Turki gitu lah. Terus sering, karena dulu kan juga sering ngobrol sama Kang Ilham, kalau Kang Ilham kan tuh kan bacaannya sastra banget ya, yang kayak ya gitu-gitu, jadi saya sering dengar. Cuma ya sekadar itu aja, karena kan banyak banget sih buku yang harus dibaca gitu loh, banyak banget buku bagus yang harus dibaca. Cuma ya beruntungnya karena diajakin mau ngobrol ini nih sama Mas Irwan, akhirnya saya kemarin sempat nyelesain yang The Red Haired Woman itu, yang terbitan Bentang Pustaka, dan itu relatif tipis sih sebetulnya ya Bu ya, kalau kayaknya kalau dibandingkan ini ya, kalau dibandingkan ini relatif tipis, dan saya nggak tahu, mungkin karena penerjemahannya bagus, jadi saya baca itu cepet dan kayak ingin tahu ini habisnya apa ya. Dan saya inget pas baca ya itu bener sih, kayak lagi jalan-jalan di Istanbul, cuma kan zaman dulu ya dia lebih banyak cerita yang lengkapnya tuh zaman dulu ketimbang ketika dia udah sukses sudah di zaman sekarang gitu. Zaman dulunya tahun 60-an 80-an ya. Iya. Buku itu nggak terlalu jauh. Kalau My Name is Red kan abad 15 kayaknya, ya, abad 16. Iya ya, kayaknya ini yang abad-abad yang masih kerajaan gitu. Kalau itu kan udah agak modern tapi masih jadul gitu ya. Dia ceritain tentang penggalian sumur gitu kan Bu, menarik banget kalau menurut saya. Dan saya waktu pas baca itu saya inget, nggak tahu, kayak inget novelnya Khalid Hosseini, kayak yang mirip gitu ya cara dia bercerita gitu. Waktu saya kan baca Khalid yang The Kite Runner gitu, kayak yang ikut sedih gitu pas bacanya tuh kayak sedih banget, kayak nggak mau baca tapi pengen tahu lanjutnya apa gitu kan. Jadi apa namanya ya, jadi ingin baca lagi sih yang lain, cuma ya gitulah, waktu kan terbatas ya. Jadi harus bagi-bagi dengan yang lain. Iya, membaca Orhan Pamuk itu nggak memakan energi memang. Saya menahan diri dari tadi untuk tidak memulai hasutan saya ini. Tapi ya, saya kemarin untuk podcast ini, ya betul, balik lagi ke komentarnya Fauzia tadi bahwa menurut saya yang membuat kita ingin membaca sesuatu, kita perlu alasan. Dan alasan untuk ketemu ini saya jadi baca lagi Snow. Ternyata membacanya di awal tahun 2003, saya membaca lagi tahun 2021. Sayanya sudah berbeda, waktunya sudah berbeda, kemampuan saya membacanya juga mungkin sudah berbeda, itu pengalamannya beda banget. Tapi sebelum saya masuk ke sana, gila saya banyak sekali agenda nih. Bisa lupa saya nih. Saya ingin menitik beratkan ke pelukis gagalnya tadi, Bu Yuliani. Pelukis kan berurusan dengan dunia visual. Mungkin sama juga dengan fotografi. Kira-kira Ibu Yuliani ada komentar soal itu nggak? Dengan visualisasi visual art, terus novel yang sudah Ibu baca dari Orhan Pamuk. Orhan Pamuk ini menyebut dia secara khusus menyinggung soal itu di buku My Name is Red ya. Di situ kan memang tokoh-tokohnya adalah para pelukis, para miniaturis, penghias buku, pembuat hiasan tepi buku gitu. Jadi sebenarnya saya nggak tahu gimana dia, karena buku itu juga belum selesai saya baca. Buat saya itu novel yang sangat aneh ya, karena dia diceritakan dari banyak sekali sudut pandang, dan saya belum selesai itu. Pertama dari sudut mayat, kemudian dari anjing, ada dari batu, dari seorang penemat
Black. Wah, jadi penasaran saya, Bu. Nah, ya, mulai aja sedikit-sedikit. Saya nggak tahu tingkat apa keberhasilan dia menerjemahkan bahasa visual ke bahasa verbal gitu. Tapi yang pernah saya dengar di wawancara dia memang sangat menikmati sekali berusaha menggambarkan apa yang bisa dilihat dengan kata-kata. Misalnya salah satu tokoh di buku My Name is Red itu kan buta ya. Salah satu gurunya ya. Iya. Oh ya, spoiler Bagaimana alert. Yang sebelum membaca yang terganggu sama spoiler, tolong dimatiin dulu, baca dulu. Bagaimana menjelaskan warna merah misalnya kepada orang yang nggak pernah melihat warna merah. Gitu. Jadi mungkin kita harus melihat. Saya belum nggak bisa mengutip karena belum sampai. Karena itu dari wawancara itu dia mengatakan seperti itu. Jadi dia sangat suka sekali bagaimana menerjemahkan apa yang kita lihat itu ke dalam kata-kata, bagaimana rasa yang dirasakan seorang pelukis pada saat dia menyapukan kuas di atas kanvas. Jadi itu membuat novelnya mungkin panjang juga ya, berusaha untuk mendeskripsikan hal-hal yang abstrak seperti itu. Saya kebetulan, ya saya nggak bisa gambar ya, tapi saya pernah lihat di YouTube. Sekarang semua orang sumber pengetahuan kan YouTube ya. Bagaimana proses menggambar, sama seperti menulis tadi, bahwa menulis itu tidak dari A sampai Z literal, tapi dia berulang, iteratif, dan kita bisa memberi detail ke bagian tertentu. Dan proses melukis kan kayak gitu. Saya melihat proses baik melukis yang non-digital maupun yang melukis digital. Melukis digital apalagi, karena kalau pakai software, kita gampang sekali menambah layer untuk menaruh di atas komposisi yang sudah ada. Jadi mudah untuk bahkan mudah untuk menghapus layer yang ada sebelumnya. Dan sama juga ngetik sekarang pakai Word lebih gampang. Betul. Iya, benar. Oh, saya punya teknik. Ya, Bu. Kalau bisa jangan pakai Words lagi, pakai yang namanya Scrivener. Itu jauh lebih mendukung proses saya thinking. catat. Nanti saya kasih linknya, Bu. Saya menerjemah pakai itu. Scrivener. Jadi dia tidak, kalau Microsoft Word itu menggabungkan formatting sama ide collecting at the same time. Kalau Scrivener, kita punya modus masukin ide dulu, formattingnya terakhir. Jadi kita bisa memindah-mindahkan bagian-bagian itu tanpa harus copy paste seperti di Microsoft Word. Jadi balik lagi ke si Orhan Pamuk, saya gara-gara pengalaman itu, nah ini emerging properties-nya tadi, saya melihat Orhan Pamuk itu menulis seperti orang melukis. Jadi dia menaruh layer di atas layer. Kalau biasanya kebanyakan penulis itu cuma ada 2 atau 3 layer. Layer di sini bisa disebut backstory. Misalnya kita ngomong A, terus dia punya backstory B, habis itu udah berhenti di situ. Orhan Pamuk ini bisa berlayer-layer. Jadi kita bisa melihat teksnya itu padat banget. Dan nggak bisa, sayangnya kalau di lukisan, kita bisa melihat lukisan itu tanpa harus melihat layer-layernya, tanpa harus melihat detail-detailnya. Sementara itu tidak ada di teks. Di teks kita nggak punya privilege untuk melihat itu. Tapi saya sekarang melihat, wah dia ngasih layer lagi di sini. Habis itu di layer yang terakhir ini dia tambahin lagi di situ. Jadi seperti kalau kita ke Venice, ngelihat lukisan yang besar, mungkin adegan utamanya itu pembunuhan siapa gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat rakyat-rakyatnya itu ada adegan kecil-kecil juga gitu loh. Dan seperti itu saya memvisualisasikan buku Orhan Pamuk sekarang. Itu melelahkan nggak bacanya? Iya. Kita harus menata lagi dalam pikiran kita ya. Itu melelahkan, tapi terus mungkin saya agak sadistik kepada diri saya sendiri ya. Jadi saya menunggu delay gratification. Ketika selesai itu puas banget, Bu. Lebih puas daripada yang cuma 1 layer. Jadi saya merelakan tersiksa dulu supaya akhirnya menyenangkan gitu loh. Delay gratification. Dan setelah jadi terus terang Orhan Pamuk ini mengubah cara saya membaca, mengubah cara saya melihat menulis. Jadi seperti saya bilang ke Fauzia, saya nggak terganggu sama spoiler. Itu gara-gara Orhan Pamuk.
Karena Orhan Pamuk itu di buku Snow, di 2/3 cerita dia bilang, Sika ini mati. Tapi kita harus tetap masih punya alasan untuk menyelesaikan surat itu tanpa terganggu kalau kita sudah tahu Sika itu akhirnya mati. Saya belum sampai ke bagian itu. Maaf saya ya Bu, baru saya kasih sampai. tahu spoiler. Tapi orang bilang ya antara novel My Name is Red dan Snow itu banyak sekali kesamaannya. Entah apa ya? Ada misalnya ada orang yang kembali ke Istanbul setelah exile 12 tahun. Itu berulang juga di cerita. Kedua cerita itu sama gitu. Kemudian naratornya gimana? Naratornya itu di buku Snow, naratornya itu saya nggak paham siapa. Oh, Mungkin kalau udah Ibu belum sampai ke bagian yang ya, oke, saya spoiler ya. Jadi gini Bu, saya ingin kembali lagi ke pertemuan dengan Orhan Pamuk karena yang terjadi sama saya itu persis banget sama yang terjadi sama Ibu. Jadi suatu kali di Norway, di TVRI-nya Norway itu ada namanya NRK, itu ada program judulnya Book Bada. Book Bada itu book bath. Saya nggak tahu kenapa itu yang dipakai, tapi di situ ada pewawancara yang sudah mewawancarai, udah kelihatan udah senior dan pinter banget ngomong sama penulis. Ketahuan banget dia itu pembaca. Saya waktu itu awal tahun 2000-an bahasa Norwegia saya belum bagus, jadi ketika nyetel itu cuman sok tahu aja. Oh ya, oke lah, siapa tahu saya bisa menyerap. Tapi begitu saya dengar sambil melakukan yang lain, begitu saya dengar dia ngomong bahasa Inggris, perhatian saya langsung, oh ya, siapa nih? Orhan Pamuk. Waktu itu dia belum memenangkan hadiah Nobel. Jadi waktu itu dia sedang jualan Snow. Terus si pembacanya bilang, si pewawancaranya bilang, itu is that yourself? Apakah itu dirimu sendiri yang di situ? Kalau kamu itu dirimu sendiri, kamu si pencerita, apa kamu itu si K? Terus dia bilang, if you think I'm K, yes I am. But if you think I'm the narrator, yes I am. Dengan logatnya gitu ya. If you think I'm both, yes I am. If you think I'm neither, yes I am. Saya tahu dia ini sedang ngelucu walaupun dia mungkin orang yang jarang dengerin komedi, jadi timingnya jelek ya. Tapi saya tahu orang ini nggak serius, orang ini having fun dengan pekerjaannya. Nah, kembali lagi nah sejak itu Bu, langsung saya besoknya ke toko buku, saya beli, waktu itu yang pertama My Name is Red, dan sampai sekarang saya punya banyak banget ya bukunya 14 buku. Dan novelnya tebal lebih. Saya rasa udah hampir. Oke. Dan kembali lagi ke My Name is Red, sama Ibu bilang tadi ada cerita yang berulang. Dia ini cheeky banget Bu. Jadi dia sudah, waktu Snow itu ditulis, dia sudah nulis The New Life, sudah nulis My Name is Red, sudah nulis beberapa lagi. Ini semua disebut, jadi ada kafe yang namanya The New Life di situ. Jadi ada pembunuhan yang terjadi di kafe The New Life. Terus di situ dia bilang, nah pencerita dari Snow itu si Orhan Pamuk, atau versi fiksi si Orhan Pamuk yang dia bilang, Sika itu teman saya, jadi saya ini sedang melihat catatan-catatan puisinya. Nah, waktu itu dia waktu dia ke Kars setelah Sika ini mati, itu dia bilang, oh kamu bukannya penulis Museum of Innocence ya? Jadi dia tuh beneran having fun di situ. Dia taruh kelihatannya begitu. Clue-clue untuk buku-bukunya dia yang lain dengan niat yang entah jualan atau menurut saya sih enggak sih. Menurut saya itu memang seneng ya. If you are in that layer, berarti kamu paying attention di situ menurut saya. Jadi saya dan dia memang stamina nulisnya luar biasa ya. Jadi dia kan mulai setelah dia keluar dari arsitektur ya. Iya betul. Tahun 72 dia memutuskan untuk jadi full time writer dan benar-benar nulis, nggak ada profesi lain, nggak ada profesi lain sama sekali. Dari tahun 72 sampai sekarang, hebat luar biasa. Dan katanya nggak pernah mengalami writer's block ya? Iya, karena dia punya cara yang outline-nya sangat detail.
Jadi dia dengan gampang melompat ke bagian manapun kalau lagi buntu di satu ini. Dan dia menulisnya pakai tangan loh. Dia belum tahu Scrivener, dia belum tahu Microsoft Word. Sampai sekarang? Sampai sekarang kalau ya yang dia tulis itu kayaknya pertengahan 2010-an lah. Tapi saya yakin itu sudah jadi rutinitas dia sih. Iya. Nulis pakai tangan. Sudah umur berapa ya? Iya. Kelahiran 56 kalau nggak salah dia itu. Tahun 52 ya? 52, ya. Jadi balik lagi, dia itu benar, kalau misalnya pemusik, dia bukan yang main pakai feeling, dia semuanya direncanain. Jadi dia bisa nulis novel panjang itu bersamaan, jadi mana yang selesai duluan gitu loh. Paralel. Betul. Hebat. Saya melihat dia itu seperti sedang bikin kebun, Bu. Jadi kebun itu kan setiap tanamannya bisa hidup sendiri ya. Benih. Iya, tapi dia mengkontrol kekacauan itu, controlled chaos. Jadi tapi sekali lagi, karena kebun bisa dinikmati dengan sekilas, tanpa harus mendetail, teks nggak bisa begitu, sayangnya di situ. Tapi kalau kita pakai mindset ini dan ngelihat karyanya orang Pamuk, itu kelihatan bahwa dia sini seperti sedang mengontrol sesuatu yang chaos. Dikasih detail di sana, di sini. Dan itu tapi bangunannya jadi ya. Betul. Dan itu pekerjaan saya sehari-hari, Ibu. Sebagai orang yang nulis software itu kayak gitu tulisannya. Jadi saya merasakan kenikmatannya karena kita bisa bekerja kalau kita bekerja di software, kita punya sebuah code base yang besar, anggap saja seperti sebuah buku. Tapi hari itu kita nggak perlu mengerti keseluruhan buku, kita cuma mengerti satu halaman atau satu paragraf. It's one day work gitu loh. But setelah kita menyelam di dalamnya, kita lama-lama dapat gambaran. Oh, besarnya. Skupnya. Gitu cara membuat itu ya. Sudah terhasut belum? Yang besar. Waktu kita 10 menit lagi. Jadi yang membantu saya sekarang adalah adanya audiobook. Jadi immersive reading itu membantu banget. Dengan audiobook sambil membaca teks. Sebenarnya saya juga mencoba membaca ulang buku Orhan Pamuk ini dengan audio. Oke. Saya dari archive.org. Oke. Di situ saya meminjam buku Snow sama My Demonstrate, dan saya mendapatkan akses disability dan buku itu dibacakan. Tapi saya merasa nggak cukup menyerap gitu dari pembacaan itu. Masih lebih enak baca sendiri. Tapi kan kelebihan audio ini kita bisa sambil ngapa-ngapain gitu ya, sambil sambil jalan. Betul Bu, itu barengan. Bukan cuma audio saja, saya nggak bisa juga kalau cuma audio. Saya membaca sambil mendengarkan. Begitu. Immersive reading. Coba kasih saya tips untuk audiobook seperti apa, karena saya gagal rasanya. Saya beneran saya nggak bisa. Kalau saya dengerin audiobook saja sambil olahraga atau sambil lain, itu biasanya buku-buku non fiksi atau buku-buku self-help. Kalau buku novel saya nggak bisa cuman audio. Barangkali betul ya. Tapi jadi sambil dibaca bukunya gitu ya Mas ya, betul. Sambil dibaca. Kalau pakai Kindle app, mereka itu punya feature yang nggak semua buku sih. Ada buku-buku yang terkait gitu. Jadi apa yang kita dengerin itu katanya di highlight. Jadi dia bergerak. Ya. Tapi kecepatannya bisa kita atur pasti ya. Kecepatannya bisa. Nah itu satu lagi yang membantu buat saya. Saya cepetin sampai 1,5. Jadi saya nggak bisa dengerin mereka. Nggak sabar, saya terlalu lambat. Jadi 1,5 atau 1,6 kali kecepatannya. Jadi awalnya mungkin buku itu 10 jam bisa jadi cuma 7,5 jam gitu. Dan saya jadi dengan adanya audiobook jadi tahu lagi, oh cuma 7,5 jam, jadi bukan berbulan-bulan baca buku ini ya. Iya, tapi kan nggak sekali duduk 7,5 jam. Iya. Pegel dong Bu, 7,5 jam duduk. Tapi itu apa namanya? Kalau nggak pakai itu rasanya ini buku ini bakal bertahun-tahun nih gitu kan. Ternyata enggak, kok cuma 5 jam kalau mau dibagi buku gitu. Saya akan coba cara seperti itu. Jadi kita tetap baca juga sambil mendengar ya. Betul. Jadi ada
dua moda yang bekerja mungkin pemahaman jadi lebih baik dan cepat gitu. Exactly, dan itu juga caranya si Orang Pamuk menulis. Karena saya ketemu juga entah siapa yang ngomong ya. Orang Pamuk itu berusaha mengevoke, berusaha merangsang berbagai indera ketika membaca dengan kata-kata tentu saja ya. Jadi saya sempat merasa di buku Black Book atau buku yang mana ya, saya merasa dia kan tinggal di satu apartemen, si kayaknya keluarga neneknya tinggal di gedung yang sama. Jadi saya merasa bisa mencium bagaimana baunya apartemen neneknya itu gitu loh. Karena detail-detail audiovisualnya, iya. Coba dicek lagi deh kalau mau. Iya. Saya pengen baca. Maksudnya saya pengen melihat gimana cara dia melakukan itu. Betul. Jadi betul-betul hidup dalam imajinasi kita ya. Satu hal yang saya dapat dari Orang Pamuk ini, dia beneran mendedikasikan seluruh hidupnya untuk ini gitu loh. Dan dia di buku-buku non fiksinya itu kan kayak kita ngeblok sekarang kali ya. Tapi dia lebih detail menjelaskan prosesnya, menjelaskan frustasinya. Udah baca ya The Other Colors? Saya udah baca semua bukunya Orang Pamuk yang dalam bahasa Inggris. Saya belum pernah ada satu penulis yang saya hampir baca bukunya semua. Ada satu Chef That Bay belum saya baca karena dia nggak tersedia dalam bahasa Inggris. Tapi semua yang ada bahasa Inggrisnya ada di sini. Sudah. Saya kadang bingung Mas Irwan gimana sih ngatur waktunya, kayak baca buku banyak banget gitu loh Mas Irwan, tapi kan Mas Irwan juga punya pekerjaan. Nyuri-nyuri di bis atau di mana ya, kita selalu bisa menemukan waktu untuk sesuatu yang kita suka gitu loh. Jadi ya di situ aja. Saya nggak bisa ngasih tips yang general. Atau itu sudah jadi atomic habit, Fauzia? Iya ya. Jadi nggak ada scrolling kayaknya. Iya, kayaknya nggak punya buka Facebook, Instagram gitu, Bu. Oh iya, itu saya nggak pernah. Saya beneran, saya merasa kapan itu menghabiskan waktu soalnya. Benar. Iya, itu yang saya rasakan. Kalau saya kerja di IT ya Bu ya, jadi saya cukup tahu apa yang bisa dilakukan dengan itu. Mereka tuh punya loh eksperimen, mereka tuh bisa melakukan bagaimana caranya membuat seluruh Asia Pasifik itu dipres dengan mengontrol apa yang muncul di wall mereka. Terus mereka punya cara untuk mendeteksi your mood when you're reading this. Betul. Jadi kalau kita membaca kehidupan orang, siapa yang nggak stres gitu loh? Iya betul. Apalagi kita merasa dimata-matain terus ya. Iya. Tapi saya cenderung kalau misalnya bacanya di laptop atau di PC itu beda banget dengan ketika membacanya via smartphone gitu. Jadi sekarang saya berusaha untuk di-uninstall dari handphone dan hanya bisa lihat di PC karena beda rasanya. Saya nggak tahu apakah orang merasakan hal yang sama ya. Kalau di handphone tuh nggak tahu gimana, beda banget. Kalau di PC tuh kayak udah cuma kayak gini doang, ya udah ditinggalin gitu. Tapi kalau misalnya di handphone ada perasaan untuk terus aja gitu ingin cek, padahal nggak ada yang baru. Gitu. Ya lagi digital detox ya. Enggak lagi sebetulnya dari dulu Mas, cuma kayak susah gitu. Oke, karena Ibu Fauzia punya waktu tinggal 3 menit lagi, what should we do? Famous last words? Kira-kira. Famous last word. Ya, kita wrap up aja Ibu Fauzia, ini blogger yang hobi fotografi dan juga editor. What do you want a reader to do? I'm a reader. What do you have any tips for readers? Awkward ya. Pokoknya nggak tahu buat saya sendiri juga sih sebenarnya, karena saya punya banyak sekali tumpukan bacaan yang setiap hari saya lompat dari sini. Jadi buat saya sebenarnya saya ingin lebih banyak membaca. Nah, maksudnya lebih banyak waktu untuk membaca daripada untuk scrolling sosial media. Jadi mungkin apa yang membuat kita harus punya alasannya untuk membaca, tadi kata Mas Irwan. Jadi mungkin saya ingin membuat alasan-alasan kecil supaya
tumpukan-tumpukan to be read itu semakin berkurang. Sebenarnya aneh juga ya, saya tahu saya masih banyak punya tumpukan bacaan, tapi saya tetap beli buku. Beli buku. Nah, itu saya juga merasakan hal itu, Bu. Saya nggak ngerti, tumpukan saya juga, udah Bu. banyak, tapi ingin terus beli yang baru itu kenapa? Enggak, pada saat saya memesan buku itu, saya akan berjanji pada diri saya akan menyelamatkan, saya akan menyelesaikan ini dengan alasan mendapatkan buku baru. Jadi itu nggak akan pernah selesai sepertinya. Itu janji yang tak akan bisa ditepati juga. Tapi saya terbantulah kalau dengan audiobook ini, mungkin saya akan lebih cepat. Bukunya ada, tapi audionya juga ada, gitu kan? Betul. Itu akan membantu. Kalau menurut saya sih itu dua kenikmatan yang berbeda, membaca dan membeli buku itu, Bu. Jadi nggak perlu nggak perlu disamain. Membeli buku tuh puas banget gitu ya. Kenapa ya, Bu ya? Kemarin saya di Book Depository pesan 2 apa ya? Oh, itu Emitan, pernah tahu Emitan ya? Iya, pernah dengar. Dia menulis buku, bagaimana dia menulis judulnya saya lupa. Tapi kalau sudah ada nanti mungkin Emitan bisa jadi satu episode. Bagus banget ya. Episode di sini maksudnya, Bu? Iya. Oh, yes. Udah baca sedikit. Saya pengen baca sedikit 3 buku Emitan, terus kita di sini. Kalau podcast ini bisa menjadi alasan atau tujuan untuk membaca, saya senang sekali. Terbuka lebar pintunya. Kapan aja, Bu? Kita siapin. Saya siapin. Saya senang Emitan. Nanti saya akan belajar jadi pewawancara yang proper lah, Bu. Udah nggak ada dia. Larry King udah bye-bye. Oh, iya. Jadi saya nggak pengen menghentikan pembicaraan ini sekarang. Jadi kalau Fauzia mau terus silakan. Tapi kalau Ibu Yuliani mau pamit juga, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Senang sekali bisa ikut di sini. Iya, Bu. Dan kesempatan berikutnya ya. Sharingnya. Terima kasih, Bu. Sukses. Oke, saya pamit dulu. Salam buat teman-teman di Mizan. Terima kasih. Halo, Daces. Daces. Ya Allah, semua orang manggil saya Daces sekarang, Mas. Gara-gara apa? Gara-gara video yang kemarin? Gara-gara saya selalu menyebut diri saya adalah Daces, jadi aja orang-orang begini. Salah siapa? Iya, salah saya sendiri. Wah, menarik tertarik banget ya. Kayaknya aku pengen baca banget, tapi ya karena kalau misalnya novel itu saya harus pinjam gitu ya, jarang saya tuh beli, Mas. Coba kalau Mas Irwan deket kan saya bisa pinjam, Mas, banyak banget. Itu mau saya bilang juga, kalau kita bisa pinjam, saya pinjemin loh. Terus terang ini bukan membaca pamuk itu seperti outsider. Jadi ada pembaca yang membaca buku, ada lagi pembaca yang nggak membaca buku itu gitu loh. Jadi lebih banyak lagi kalau kita ngomongin orang pamuk, nggak, frustasi. Saya sudah sangat terbiasa menghadapi itu. Sampai ketemu satu orang di Goodreads, 2 orang lah ya. Seperti orang, lah pembaca pamuk juga ya? Jadi kayak orang hilang yang menemukan satu sama lain gitu loh. Temannya gitu ya. Yang sama-sama aneh gitu ya, Mas ya. Iya. Dan salah satu orangnya kalau nggak salah dia sekolah di Turki dan dia belajar bahasa Turki. Kayaknya dia bisa menerjemahkan langsung dari bahasa Turki deh. Ajaklah Mas ngobrol tuh. Pasti nanti seru. Kita bisa share detailnya. Ketemu di Goodreads sama dia. Tapi saya yang paling ingin ya ngerasain bahwa baca novel itu nggak terganggu dengan spoiler. Maksudnya saya penasaran gimana sih rasanya itu ketika kita udah tahu tuh akhirnya, tapi kita tetap bisa enjoy. Mungkin harus baca Snow dulu ya. Enggak sih, kayaknya kalau menurut saya tadi nggak sempat didalemin ya. My Name is Red sama yang lain itu. My Name is Red itu terutama beda-beda. Jadi si Orhan Pamuk ini semua bukunya ada unsur yang sama, tapi banyak juga perbedaannya. Terutama dari teknik menulis, teknik penceritaan. My Name is Red itu eksperimental. Ada yang lebih eksperimental lagi sih sebenarnya. The New Life. The New Life itu absurd, nggak jelas. Saya bahkan nggak ingat itu tentang apa. Tapi saya senang ada di dunia itu. Jadi dia naik bis, terus ada yang mati, ada yang gini gitu kan. Saya harus baca lagi deh. Tapi bedanya kita fokus ke My Name is Red sama The Red Haired Woman sama Snow aja deh. My Name is Red itu dia bereksperimen sama teknik penceritaan karena semuanya memakai kata saya, kata orang pertama, tapi di tiap bab si sayanya ini beda-beda.
Jadi ada si sayanya ini siapa nama tokohnya. Jadi semua tokoh tuh ngomong, bahkan bukan cuma tokoh, tapi juga benda-benda. Jadi ada di situ koin, ada di situ kuburan, ada di situ mayat. Semuanya ngomong. Jadi kita seperti nulis puzzle, melihat mungkin ada dua orang yang ada di adegan yang sama, tapi dia melihatnya dengan cara yang berbeda. Kita bisa melihat kedua-duanya dengan mencari perbedaan dan persamaan dari apa yang mereka utarakan. Juga ada, kalau nggak salah, koin ini berpindah dari satu orang ke orang yang lain, dan dia setiap dia pindah dia ceritain lagi gitu loh. Pantes bukunya tebal ya? Berapa ya? Ya lebih tebal dari Red Haired Woman sih, tapi standar 300-400 halaman lah, 450. Itu kayaknya yang gaya ceritanya kayak gitu pertama kali saya baca kayaknya novel para priai ya Mas ya. Maksudnya saya ingat yang dia itu jadi kan nyeritain tentang keluarga priai gitu. Dia tadinya nyeritain tentang si anaknya. Romo Mangun ya? Terus habis itu dia apa ya aku lupa, pokoknya Lantip kalau nggak salah, Lantip, terus nyeritain tentang jadi ceritanya akhirnya berkesinambungan, maksudnya ini nyambung tapi dari sudut pandang yang berbeda, tapi itu nggak sulit dimengerti sih. Kalau yang Prepper itu nggak sulit dimengerti, maksudnya dan nggak ada benda mati juga yang diceritain, semuanya orang hidup. Terus saya baca lagi yang di novel Entrok, kayaknya kayak gitu juga deh modelnya. Jadi dia tadinya nyeritain dari sisi si ibunya, terus nyeritain juga dari sisi anaknya gitu kan, jadi ada dua sudut pandang yang berbeda gitu. Seru sih kayak gitu, tapi saya nggak tahu nih kalau yang benda mati bakal gimana tuh ceritanya. Kalau pengalaman saya pertama sama cerita yang nggak linear, itu si Ayu Utami, Saman. Udah baca belum? Belum. Itu bukan cerita dari A sampai Z, tapi tiga tokoh ini ngomong sendiri-sendiri, terus diselang-seling untuk menceritakan hal yang sama. Jadi kadang-kadang ada overlapping bolak-balik. Tapi ini My Name is Red itu diambil, take it to extreme. Jadi teknik yang seperti itu, dan semua judulnya dimulai dengan saya, I read. Jadi si Red itu kan salah satu nama. My name is Red, I read. Terus ada lagi tokonya, ada lagi koin, I the coin, I the corpse. Ya, terus si orang Tambang ini pinter. Dia di situ pasti ada misalnya teknik-teknik melukis, teknik-teknik sesuatu yang dia pelajari gitu ya. Kayak Dan Brown kalau bikin tulisan kan ada teori relativity atau teori. Tapi Dan Brown tuh kelihatan, atau bahkan Usain Gordon lah. Kalau dia udah mulai ngomong filsafat itu langsung beda kan. Entah type fontnya atau tiba-tiba yang ngomong siapa gitu loh waktu memberikan background informasi. Di Orang Pamuk ini enggak, dia bisa membuatnya itu natural, yang ngomong itu salah satu karakternya, dan ngomongnya juga enggak kelihatan terpaksa kayak dijejelin gitu. Ada ayam ya? Di sini tuh berisik banget ya karena saya tinggalnya banyak kan. Ya, tapi jadi menarik banget. Maksudnya jadi penasaran. Tapi kayaknya mau yang Namaku Merah dulu aja deh. Kayaknya kalau denger cerita Bu Yuli kayak aduh complicated banget gitu kan si model novelnya. Saya takut tidak mampu menerima itu semua. Tapi mulai dengan Red Haired Woman itu bagus, karena Red Haired Woman itu menurut saya yang paling ringan. Karena dia mengambil contoh sebuah mitos yang sudah ada, legenda yang sudah ada, si Surhaib atau siapa gitu lah, atau Oedipus ya. Jadi Oedipus terus sama Rostam dan Sohrab itu yang anak sama ayah. Iya, itu ceritanya kan sudah ada modelnya gitu ya, tinggal diolah lagi. Itu juga salah satu kesenangannya si Pamuk. Jadi dia bereksperimentasi dengan macam-macam. Di My Name is Red dengan teknik penceritaan, di Red Haired Woman dia pengen menceritakan lagi mitos itu. Di Snow dia ingin menggambarkan pertikaian politik Islamis radikal sama orang-orang sekuler. Dan di situ ya, kalau yang Snow itu kehebatannya adalah dia bisa, biasanya kalau ada buku yang berusaha politik, dia kan udah jelas sih penulis ini berpihak kepada siapa. Ini nggak jelas dia berpihak kepada siapa. Dia menyuarakan, misalnya di kalangan Islamis teroris sendiri itu nggak sama suaranya. Suaranya nggak cuma satu. Ada suara anak-anak muda,
Nah, suara anak muda ini biasanya lebih banyak prejudis, lebih banyak lebih hijau, lebih hitam putih. Sementara di tokoh terorisnya sendiri si Blue itu dia sendiri nggak sesuci yang dia kesankan gitu loh. Nah, terus di tokoh sekulernya juga kadang-kadang tokoh sekuler ini kelihatannya agak religius deh. Walaupun dia ngaku ateis tapi dia religius. Jadi ada permainan tarik ulur yang intinya bahwa dunia ini nggak hitam putih. Tapi bahkan kehitam putihan itu diwakili di situ juga dengan suara-suara anak-anak muda itu. Jadi Orhan Pamuk ini nggak ketahuan dia pandangan politiknya apa gitu. Oh, dia sih memang sekuler, dia bukan orang yang religius, bukan konservatif kalau di Turki ya. Tapi itu juga tidak membuat kita meragukan apa yang dia tulis gitu loh. Ya kalau kita mau ragu sih, ya ragu aja ya. Nggak, it will not stop you. Tapi kalau mau lihat itu kita jadi berkaca, oh ini ya carut-marutnya dunia politik itu, dunia politik yang melibatkan agama tuh kayak gini. Dan dia bisa melihatnya dari dalam. Nah, satu lagi yang saya baca kemarin, dia menulis buku ini hampir selesai ketika udah di kalimat-kalimat terakhir terjadilah 9/11. Terjadilah terorisme di Amerika. Terus dia takut apakah orang akan menuduh dia menulis novel ini sebagai respon akan kejadian itu gitu loh. Terus dia menciptakan, dia harus ke lawyer, dia harus melihat lagi apa yang bakal membuat dia ada nggak? Judul yang mana itu Mas? Yang My Name is Red. Bukan yang Snow. Kan itu tentang terorisme ya. Jadi dia bilang, dia sampai ke lawyer, penerbitnya sampai nyuruh lawyer ngecek ada nggak hal-hal yang bisa membuat dia masuk penjara gara-gara buku itu. Nah, saya langsung ingat bahwa Orhan Pamuk ini di awal-awal pandemi dia bilang dia sedang menulis novel tentang pandemi. Dan baru selesai ketika hampir sebelum pandemi ini mulai dan belum ada bahasa Inggrisnya. Hebat banget ya orang ini ya, bisa entah dia yang meramalkan atau dia untung aja setiap dia menulis sesuatu itu yang terjadi gitu. Iya benar-benar. Kalau gitu jangan nulis yang aneh-aneh lagi dong. Saya setuju. Jadi gitu. You have to stop me. I will not stop talking about. Tapi saya pas baca baca blogspotnya Bu Yuli yang tentang Orhan Pamuk nerbitin buku terbarunya, berarti yang sebelum pandemi itu kan berarti 2 buku fotografi itu ya. Bukan fotografi itu Jadi kamu tahu kan dia membuat museum setelah bikin Museum of Innocence. Jadi, bikinin museum tentang isinya apa, Mas? Nah itu dia. Bentar. Jadi di buku ini, The Museum of Innocence, itu ceritanya tentang kasih tak sampai. Jadi ada orang yang, spoiler alert lagi. Kasih tak sampai, orang yang mencintai seseorang, terus sampai ke taraf obsesif, sampai ke taraf, ya jadi sepanjang buku itu depressing banget karena dia naik turun gitu loh. Oh dia mencintai saya, oh dia tidak mencintai. Jadi ditarik ulur. Terus dia berakhir dengan membuat museum. Jadi selama mereka dating, mereka ngerokok, sama si cowok ini, sama si tokoh utama ini diambil rokok si ceweknya itu. Akhirnya dikumpulin jadi satu, habis itu sapu tangannya, creepy lah sebenarnya nih. Nah ketika, saya nggak tahu, saya lupa. Bucin sebetulnya kalau bahasa sekarangnya ya Mas ya. Terus penutup glorified endingnya adalah dia mendirikan sebuah museum. Jadi dia bilang kalau Taj Mahal itu adalah monumen cinta, museum ini adalah monumen cinta saya. Jadi di museum itu ada display besar 500 puntung rokok dari tiap hari kita dating, terus ditulis tanggalnya. Nah, setelah buku itu diluncurkan, Orhan Pamuk beneran membuat museum itu gitu. Jadi isinya puntung rokok dong berarti. Dia kan perokok, jadi dia pakai rokoknya dia sendiri. Nah, itu juga lucu. Jadi dia sering ke
toko barang-barang bekas, toko antik-antik itu dia beli barang. Nah dari barang itu dia mengimajinasikan adegan novel di Museum of Innocence. Jadi lucunya di situ, mana yang mulai duluan, ceritanya duluan atau benda-benda museumnya itu duluan. Itu salah satu bentuk proses kreatif yang unik lagi di situ. Nah, ketika dia sudah punya museum itu, fotografi, bahkan dia menulis, bahkan dia membuat film gitu loh. Jadi dia beneran lintas medianya bukan sekedar buku foto. Wow. Berarti dia emang orang yang benar-benar kreatif, terus benar-benar enjoy banget kayaknya ya. Maksudnya nyeleneh gitu, tapi tetap jadi karya. Mungkin karena dia enjoy itu ya, atau mungkin karena nama dia udah besar juga, Mas. Ya, itu jadi dia bebas aja mau bikin apa, mungkin pasti bagus gitu karena nama dia udah besar, peraih Nobel gitu kan. Snowball effect lah, begitu kita sampai ke status tertentu, pintu-pintu kan mulai terbuka juga, mulai ada sutradara yang mau kamu gitu loh. Dan dia menurut saya dia menggunakan kesempatan itu dengan baik, yang membuat dia tidak stagnan begitu dapat Nobel terus sudah berhenti di situ aja. Dia keep inventing himself. Jadi dia nggak berhenti. Jadi dia nggak pernah nulis satu buku yang sama sebenarnya. Bukunya dia itu beda-beda, baik dari segi teknis, dari segi isi, dari segi tema, yang menurut saya pasti ini untuk dirinya dia gitu loh. Kalau dia menulis buku yang sama terus kan it's like a work gitu kan. Itulah saya beneran belajar banyak dari dia, dari hal-hal yang seperti ini. Bagaimana supaya misalnya tadi membaca, bagaimana membuat karir kita sendiri. I envy him. Bagaimana bisa ada financial independent, bisa melakukan apapun yang kita mau. Iya, betul. Bahkan kita nggak mengikuti pekerjaan yang didefinisikan orang lain, dia membuat pekerjaan sendiri. Dia jadi sinias gara-gara novelnya dia sendiri gitu loh. Ya. Dan dia pede ya, karena dia tumbuh di keluarga yang maksudnya konvensional, yang mengharapkan dia jadi seseorang tertentu, tapi dia memutuskan untuk keluar dari itu dan jadi penulis gitu kan ya. Pede gitu. Salah satu ada yang mengkritik dia, oh iya kamu kan dari keluarga kaya, jadi ya sampai umur 30 masih tinggal sama orang tua masih bisa aja. Jadi ada kritik-kritik semacam itu sih. Ya, if you want to blame him for that, just blame him. Ya, itu istilahnya apa ya, Mas? Privilege. Privilege. Ya kan, privilege. Jadi dia memang di buku Snow itu kan dia bilang, dia ke Kars, dia ke tempat terpencil yang dia tulis di situ. Terus dia bilang, kamu kan orang Istanbul, orang elit di Istanbul. Kamu akan menulis kami ini seperti orang-orang bodoh saja yang entah kamu romantisir jadi orang bodoh yang innocent atau orang bodoh yang benar-benar bodoh secara negatif gitu loh. Orang-orang lugu gitu. Banyak sih, banyak banget. Saya beneran takut nggak bisa berhenti. Suka banget gitu ya Mas sama Orhan Pamuk ya. Iya, karena saya di situ kalau kita banyak penulis lain kita langsung lihat batasnya. Oh, dia melakukan ini lagi, dia melakukan ini lagi. Zaman-zamannya saya baca Orhan Pamuk berturut-turut sampai nunggu buku berikutnya, itu karena saya tahu buku berikutnya ini dia akan menyajikan hal yang berbeda banget gitu loh. Pantes bukunya sampai sebanyak itu ya, Mas. Banyak banget. Do you have any fascination of an author like this? Kayaknya belum necessary, ya, Mas ya. Orhan. Belum. Apalagi kan saya memang pada dasarnya saya lebih banyak baca buku non-fiksi ya. Jadi saya belum punya ketertarikan untuk baca novel tuh sampai segitunya, apalagi untuk penulis tertentu. Kalau misalnya untuk penulis buku fiksi ada beberapa yang kayak kalau dia ngeluarin buku aku pasti beli gitu, aku pasti baca gitu. Tapi kalau untuk novel belum sampai ke situ, Mas. Saya ini masih sangat pemula ya. Belajar dan perlu dipinjami banyak buku gitu. Tapi pinjemin dah, tapi ke Oslo aja ya. Mahal di ongkos. Ngomong-ngomong, waktu ke Istanbul itu ribet nggak visanya? Tidak, sangat mudah. Kita online, visanya online. Dan cuma ya udah online terus langsung keluar visanya, gampang banget. Makanya saya juga kaget tuh ternyata mudah ya ke Istanbul tuh mudah banget.
mungkin karena instansi atau apa ya? Tidak, Atau enggak, ada sendiri Mas. gampang ya? Sendiri daftar sendiri, dan harganya juga relatif terjangkau ya itu visanya, dan bentuknya juga elektronik. Maksudnya kita nggak harus minta cap atau apa. Jadi benar-benar elektronik, kita print, terus nanti kita sisipkan aja di paspor juga udah. Jadi termasuk yang sangat mudah loh Mas menurut saya ke Istanbul itu. Pantas ya Iya. banyak orang yang pada seneng jalan-jalan ke sana. Iya, dan kayaknya Turki sendiri di Indonesia ada banyak fans juga ya. Mungkin fans sama presidennya sekarang. Masa sih? Nggak tahu ya, saya nggak pernah. Saya pernah kayaknya di Surabaya saya ngelihat ada sekolah yang mungkin didanai oleh Turki, jadi tulisannya Turki ya bla 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 gitu. Oh, gitu ya, gitu ya. Tapi kalau yang paling saya berkesan dari Istanbul itu sebetulnya, jadi beberapa bulan sebelum saya pergi ke Istanbul, saya itu nulis artikel tentang bukunya Dan Brown yang Inferno. Dia kan ada latar belakang di Istanbul, terus ada di Hagia Sophia gitu kan. Saya Oh iya nulis iya iya. artikel tentang itu kan. Jadi kalau misalnya nulis artikel emang sih pendek, tapi kan tetap aja kita harus baca-baca juga ya Mas ya. Maksudnya harus baca itu tempatnya tentang apa. Otomatis kan saya baca tuh sedikit. Barulah dari situ saya agak baca-bacalah tentang Istanbul, Turki. Itu sebelumnya saya nggak pernah. Saya selalu senangnya sama London, Inggris gitu kan. Baru dari itu saya baca, oh ini ada Istanbul, Turki yang mereka punya apa namanya perbatasan yang antara benua Asia dan Eropa kayak gitu. Beberapa bulan sebelum saya pergi ke Istanbul. Terus pas tahu saya pergi ke Istanbul, jadinya saya kayak yang wah gitu, baru aja kemarin nulis gitu kan tentang Istanbul, terus sekarang pergi. Dan waktu pergi itu karena memang dalam rangka bukan book fair sih, waktu itu semacam temu dengan beberapa penerbit luar. Jadi yang ada di dalam pikiran saya saat itu adalah ya udah saya bakal ketemu sama penerbit luar, ngobrolin tentang buku, memperkenalkan buku dari masing-masing. Ternyata si panitianya itu ngasih kejutan, Mas. Jadi pas hari pertama acara, setelah selesai, sore kan sekitar jam 4 selesai, terus jam 8-nya kita diajak private tour Hagia Sophia. Dan itu kayak kaget banget, saya kayak, karena nggak ada di tulisannya tuh bakal akan ada private tour gitu ya. Jadi waktu itu saya pas ke Hagia Sophia itu saya ya merinding ya, maksudnya kayak ya ampun. Jadi kenapa Dan Brown itu sangat spesial ya di hati saya, karena dia itu membawa saya ke berbagai macam kesempatan yang menarik. Salah satunya saya bisa kerja di penerbit yang sekarang itu juga saya rasa karena Dan Brown sih. Oh really? Iya, karena waktu itu tuh saya baca buku-buku Dan Brown. Terus pas saya interview di penerbit ini kan, saya kan orangnya nggak terlalu yang pembaca, dan saya nggak pernah perhatikan gitu loh. Saya baca buku dari penerbit mana, saya nggak pernah mikir gitu loh, Mas. Saya baca buku ya cuma lihat judul, lihat penulis gitu, saya nggak tahu penerbit. Pas saya di interview sama CEO-nya saat itu, dia tanya, kamu baca buku Mizan nggak? Gitu kan. Terus saya yang... Ini di interview sama Mizan ya? Iya, waktu itu interview sama Mizan, saya ditanya gitu, kamu baca nggak buku Mizan? Waktu itu untungnya Dan Brown baru rilis buku Origin. Jadi di Mizan tuh banyak banget poster-poster bukunya Dan Brown. Dari situ saya tahu, oh Dan Brown penerbitnya Mizan ya. Jadi saya cerita, ya saya baca buku Dan Brown, gitu-gitulah. Dan saya selalu merasa bahwa Dan Brown ini membawa saya kepada dunia yang sangat berbeda yang sekarang saya alami. Makanya waktu di Istanbul itu saya benar-benar ngerasa kayak, ya Dan Brown juga nih yang bawa saya ke sini gitu loh. Waktu saya ke sana saya bawa buku Inferno, memang sengaja. Berkesannya di situ sih. Meskipun saya baru tahu kalau banyak orang yang ternyata nggak suka juga sih sama Dan Brown. Maksudnya mereka sangat nggak suka gitu dengan karyanya Dan Brown. Tapi ya wajar sih, orang kan beda-beda ya Mas ya, seleranya kan beda-beda. Iya, kalau itu menurut saya sih selera aja, dan juga apa ya, ada orang yang jelas-jelas tuh pengen mentargetkan popularitas, dan dia misalnya ya itu sah-sah aja gitu kan. Dan kayak saya kan baca buku Dan Brown pertama kali itu yang tentu saja Da Vinci Code lah ya, yang menginsinuasi atau menyiratkan bahwa Mary Magdalene sama Yesus itu suami istri dan sebagainya. Walaupun itu langsung jadi apa namanya kan, dia semakin dihujat, buku itu kan semakin sukses. Semakin terkenal. Ya, jadi ya itu salah satu trik yang sah-sah aja kalau mau ke situ gitu loh.
Tapi terus buku-buku berikutnya kan kalau menurut saya nggak sekuat itu, karena sama seperti dunia Sophie, dia kayak kehabisan trik dan dia kayaknya berusaha mengulang trik kesuksesan yang sama dan niatnya memang pengen menjual sebanyak-banyaknya gitu loh. Atau itu kesan saya sih. Jadi kayak antimatter dan sebagainya yang agak pakai fisika. Habis itu yang terakhir itu ya itu yang terakhir itu yang antimatter itu kan. itu yang di Hagia Sophia. Terakhir itu AI, terakhir itu AI. Oh my god, AI. Iya, udah baca belum Mas? Bukan, saya ada di dunia IT yang kalau saya tuh udah tahu AI itu di awal tahun 2001, tapi pada saat itu lama banget. Pada saat itu masih gurem orang yang mau ngambil S3 di AI itu orang yang sudah tahu bahwa karirnya akan jadi dosen doang gitu loh. Nah, Serius. tapi sekarang beda, semua orang di konferensi apapun kalau nggak nyebut AI, betul. jadi AI itu beneran kayak Smurf. Semua orang bisnis people udah mulai ngomongin AI. Kalau menurut saya sih sebagai computer science bakal seneng karena akan ada dana-dana untuk riset di situ. Tapi intinya pesannya jadi kabur, semua orang ngomongin AI bahkan, dan jelas Dan Brown akan mengambil kesempatan itu, harus dia ngomong AI. Iya itu di terakhirnya itu memang mau ngebahas AI dan apa ya, aku lupa. Ya pokoknya AI lah yang paling dan isu bahwa nanti itu agama juga akan usang, seperti kalau dulu kan manusia percaya dewa-dewa gitu kan ya, tapi lama-lama dewa ditinggalkan. Nanti mungkin hal itu akan terjadi juga dengan agama gitu. Tapi kalau favorit saya sih dari Dan Brown Inferno sih tetap. Inferno ya. Kalau yang tadi itu dia Inferno. bilang ya, di AI itu ada, saya udah baca ini tahun 2000, awal 2000-an lah. Di kecerdasan buatan itu ada dua kategori besar, kecerdasan yang specialized sama kecerdasan yang umum. Jadi general artificial intelligence sama specialized. Specialized ini misalnya pattern recognition, jadi mendeteksi wajah, kita bisa tahu ini wajah siapa. Jadi khusus cuman itu. Nah, general intelligence ini yang paling sulit. Jadi ada Turing test namanya. Kita nggak bisa mereplikasi kecerdasan, tapi setidaknya kalau kita bisa mengecoh manusia yang nggak bisa membedakan ini mesin atau orang beneran, itu lulus sudah. Jadi Turing test tuh ngomongnya kayak gitu. Nah, diskusi ini bilang kalau terus mengecoh kayak apa? Misalnya mengecoh. Jadi gini, kita lebih gampang menyuruh komputer itu untuk main catur daripada untuk mengerti sebuah joke. Misalnya gimana caranya memasukin onta ke dalam kulkas? Buka kulkasnya, masukin ontanya, tutup lagi. Terus bagaimana masukin gajah ke dalam kulkas? Buka pintunya, keluarin dulu ontanya, masukin gajahnya. Nah, part untuk keluarin ontanya dulu itu kan ada koneksi dengan joke sebelumnya. Itu sulit banget untuk dibuat di dalam komputer. Karena kita nggak tahu apa yang ada histori sebelumnya. Nah, terus pada saat itu literatur bilang kalau kita sudah bisa... Itu maksudnya awal tahun 2000-an itu Mas maksudnya? Iya, dan artificial intelligence sudah ada sejak tahun 50. Terus misalnya bagaimana komputer itu bisa berbicara, jadi natural language processing. Jadi bisa mengerti kita ngomong apa, kan sekarang sudah ada Hey Google atau Siri ya kan. Nah, terus dia bilang kalau kita bisa mengemulasi sense of humor, kenapa kita nggak bisa mengemulasi sense of religion? Jadi gitu. Jadi runtutannya seperti itu. Jadi ketika Fauzia bilang, Dan Brown bilang begitu, oke. Kalau misalnya kita bisa mereplikasi sense of religion, kan berarti sudah hilang kebutuhan kita akan itu ya. Atau udah hilang magisnya. Toh ini bisa mesin aja bisa loh. Kalau kita mau membuat mesin religius bisa ternyata gitu loh. Jadi usang tadi. Begitu. Tapi saya jadi apa maksudnya, karena beberapa tahun terakhir, bukan beberapa tahun sih ya, tahun 2 tahun saya seneng banget loh baca-baca tentang AI, tentang computer science, tapi saya nggak terlalu ngerti gitu. Tapi seneng aja gitu bacanya. Maksudnya kayak di YouTube tuh kan ada tuh yang The Age of AI, itu yang punya acaranya tuh siapa tuh yang jadi Iron Man, aku lupa namanya. Tony Stark. Ya Tony Stark siapa namanya?
Robert Downey Junior. Jadi saya nonton itu tuh kayak yang maksudnya ya dunia ini luas banget gitu. Terus sekarang ngomong sama orang IT gitu yang benar-benar emang kerja di situ. Mungkin kapan-kapan ngobrolinnya Tapi saya bukan ahli AI. AI itu sekarang sebenarnya statistik on steroid. Jadi menghitung kemungkinan, tetapi karena datanya banyak dan computing power-nya juga kuat, kita bisa melakukan itu. Jadi seakan-akan ada kecerdasan. Sebenarnya itu cuma menghitung cuma dengan data ya. Cuma data. karena sekarang tuh data tuh banyak gitu ya Mas ya. Mungkin Betul. kenapa dulu AI nggak terlalu berkembang karena nggak ada data-data itu kayaknya ya. Exactly. Itu salah satu momentumnya. Jadi ini yang saya bilang tadi emerging teori, ketika ada cara seperti mulai ada smartphone kan ada cara orang menambah data. Jadi data apapun mulai dari makan siangnya, foto-fotonya, sampai buku-buku favoritnya. Dan ini kita nggak tahu gimana cara mencernanya. Make sense of that gitu. Exactly. Oke. Dan bukan cuma Dan Brown yang mau sosok populer ngambil ngomong AI, saya pun bikin video soal itu. Tetapi itu komentar saya soal buku yang judulnya Deep Medicine. Deep Medicine bagaimana membuat. Oh, yang itu sempat ini ya, sempat Mas Irwan tawarin ya, apa mau diterbitin itu Deep Medicine. Iya bukan sih buku itu, bukan sih? Oh itu ya, iya benar, karena itu waktu saya sedang baca itu waktu itu, dan saya bikin video soal itu. Saya pengen banget itu ke masa depan, bagaimana supaya personal health itu sama gampangnya seperti kita pesan barang di Tokopedia. Jadi kita bisa tahu transaksinya atau statusnya, dia sedang pengirimannya dan sebagainya. Karena datanya sudah ada, kita tinggal bagaimana cara mempresentasikannya, membuatnya make sense, dan membantu dokter. Jadi intinya kenapa AI itu sekarang booming karena data semakin ada gitu sebetulnya Mas ya. Mungkin dari dulu tuh sebenarnya udah ada ya. Konsep-konsepnya sudah ada dari dulu, tapi sekarang datanya banyak dan komputer udah makin murah kan. Kalau zaman tahun 50-an kan komputer itu segede ruangan, dan itu cuma iya segede ruangan, dan kapasitasnya sama handphone kita masih jauh besar handphone kita gitu. Iya. Oke, jadi kemana-mana ya ngobrolnya. Kenapa Mas? Itu Inferno ya, yang pakai AI. Origin. Bukan Origin. Kalau Inferno itu dia lebih ke pandemi kan sebetulnya. Jadi lebih ke dia menyoroti masalah populasi penduduk dunia yang tidak terkendali, yang nantinya si tokohnya itu berpikir bahwa nantinya ini akan malah menghancurkan manusia juga gitu. Sehingga akhirnya dia membuat suatu virus atau virus sih kayaknya yang akan mengurangi populasi manusia, dan itu kena banget sih, makanya saya seneng deh sama novel itu. Maksudnya dalam novel itu tuh nggak ada yang antagonis menurut saya, semua orang tuh sebetulnya ingin sebenarnya baik, kita memiliki niat yang baik gitu, tapi nggak semua orang mengerti niat itu. Dan menurut saya pertumbuhan penduduk dunia ini juga salah satu yang sering saya pikirin. Saya suka mikir bahwa kenapa sih ini semakin banyak, semakin habis gitu kan keuangan. Tapi ya nggak sampai berpikir untuk bikin pandemi juga sih. Ngomong-ngomong, itu saya udah nonton filmnya itu kalau nggak salah. Saya ingat sekarang. Oh, tapi itu beda Mas. Filmnya beda Mas. Maksudnya, saya rasa semua film Dan Brown itu beda ya dengan novelnya. Dari mulai Da Vinci Code, terus Angel and Demons, terus Inferno. Waktu saya nonton Inferno itu saya kecewa banget. Karena kan saya suka ya sama novelnya. Terus saya nonton, kayak yang, apa? Itu kayak gini sih gitu. Tapi karena saya suka sama Tom Hanks, jadi ya nggak apa-apa, saya maafkan. Kalau Da Vinci Code, bagus nggak menurutmu filmnya? Kalau Da Vinci Code, karena saya dulu kan nggak kenal Dan Brown. Saya nonton Da Vinci Code bareng sama saudara-saudara saya ngerasa kayak, wah ini film ramai banget gitu kan, menegangkan gitu. Sebelum baca saya novelnya? Ngerti. Saya belum tahu ada orang namanya Dan Brown. Jadi saya nonton film itu benar-benar pure nonton film bareng sama saudara-saudara saya. Karena saya termasuk bukan tipe orang yang suka nonton film, dan juga nggak suka nonton film yang ngeri-ngeri gitu kan, yang ada pembunuhan, yang gitu saya nggak suka. Tapi waktu itu diajak nonton aja. Rame karena ya itu menegangkan, tapi saya nggak terlalu mikirin sama alur ceritanya kayak apa sih yang mereka cari gitu kan ya, cuma ya udah menikmati plot aja gitu. Tapi pas baca bukunya lebih seru sih, maksudnya saya lebih senang baca bukunya ketimbang baca film, nonton filmnya. Dan itu juga ceritanya beda ya kayaknya, endingnya beda juga. Kalau yang Da Vinci Code saya tahu lebih detail di
di bukunya. Novelnya. Heeh. Ya, tuh. Mm-mm. Seru lah. Ya wajar lah ya, namanya juga film kan ya Mas. Kita juga nggak bisa maksa Tapi supaya semua yang ada di novel masih. balik lagi tadi tuh yang bikin virus nggak ada Iya. antagonisnya. Itu bahaya banget loh. I think seluruh diktator besar dunia ini yang melakukan genosida itu pasti punya justifikasi ngomong kayak gitu. Oh, saya cuma pengen Tapi melindungi ancaman umat saya cuma pengen melindungi negara saya. They have a justification. tapi dia virusnya tuh nggak membunuh manusia soalnya Mas. Oh iya. Virusnya tuh nggak membunuh manusia, nggak yang apa namanya menyebabkan penderitaan gitu kan, maksudnya nggak Suffering. iya. Tapi ya nggak sampai segitu, nggak sampai, maksudnya saya nggak sampai berpikir itu. Cuma ketika baca itu saya ngerasa kayak ada aja ya orang mikir kayak gini gitu, sampai kepikiran gitu. You know Elon Musk, right? Tahu. Dia mikirin loh kayak gitu tuh. Jadi dia bilang dia nggak setuju misalnya populasi itu bukan masalah karena kita akan butuh orang banyak untuk masa depan misalnya. Jadi kalau salah satu isu terbesar dari AI yang dipermasalahin sekarang di tingkat non teknis, jadi politisi dan sebagainya itu kan akan mengancam lapangan kerja. Nanti Betul. Ya kan? Si Elon Musk bilang ya udah kalau nggak melakukan pekerjaan yang manual lagi, ya buat mereka pekerjaan yang lebih kreatif. Di situ juga ada di buku Deep Medicine yang saya bikin videonya itu, gila plugging. Yang bikin itu juga gitu. Apakah dokter akan digantikan oleh mesin? Intinya ini akan membebaskan dokter untuk melakukan pekerjaan yang manual supaya dia bisa lebih ke pekerjaan yang kreatif. Tapi balik lagi ke Elon Musk, dia nggak khawatir dengan jumlah populasi. Dia bilang gitu ya? Itu pinter-pinternya kita lagi. Kita harus merubah mindset kita soal pekerjaan. Bahkan dia bilang, saya sedang meneliti bagaimana caranya pindah ke Mars. Iya. Makanya dia ini ya, dia. Tapi saya kayaknya baca di mana ya? Mungkin di bukunya Yuval ya? Atau di bukunya mana Sapiens. ya? Dia bilang ya kalau misalnya, atau di bukunya itu ya, Life 3.0 ya, ada tuh yang Max Tegmark, ada dia nulis tentang AI. Saya lupa lah. Pokoknya dia bilang gini, kalau misalnya memang nanti semua itu kan udah diotomatisasi ya, udah sama AI. AI bisa tahu apa yang manusia butuhkan dari mulai kebutuhan fisik maupun emosional. Seharusnya manusia itu udah bisa hidup dengan ya udah menikmati hidup just for the sake of living. Maksudnya ya sekarang kan kita hidup ya bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ini semua sekarang nanti akan disediakan ya oleh AI. Jadi manusia itu tinggal udah hidup dan melakukan yang ingin mereka lakukan, mengikuti curiosity mereka kayak gitu. Ada juga yang sampai mikir seperti itu gitu loh. Maksudnya kayak ya udah nanti kalian nggak usah mikirin lagi hal-hal remeh-remeh yang biasa kalian lakukan. Kalian tinggal just living gitu. Ada yang mikir kayak gitu. It sounds really good. Tapi ingat gak waktu di awal-awal tahun 2000-an sebelum ada internet, kan bilang information super highway, knowledge at your fingertip dan sebagainya. Jadi kita bilang kalau zaman dulu kita harus baca buku, harus mencari ini itu untuk menemukan sesuatu. Kita sekarang dengan googling aja udah bisa. Terus dia bilang, oh kita pasti peradaban bakal lebih cerdas. Ternyata tidak ya. You judge yourself, do we get better or bahkan sekarang orang yang percaya teori-teori yang aneh-aneh pun makin banyak. Better, tapi ya tetap aja dengan muncul masalah baru sih menurut saya. Ya kehidupan lebih baik, tapi ya tetap akan ada tantangan yang mengikutinya. Kalau saya sih menjauhi penilaian baik atau buruk. Saya cuma bilang ini cermin aja. Jadi cerminnya itu resolusinya makin jelas. Jadi hal yang kita nggak lihat sebelumnya akan kelihatan sekarang gitu. Ya, dan betul. Menurut saya ketika AI itu sudah jadi kenyamanan, udah jadi sesuatu yang normal, kita akan melihat diri kita sebagai manusia. Apa yang belum kita lihat secara sebelumnya. Misalnya sekarang betapa banyak orang yang sebenarnya pengen jadi artis, gitu kan? Banyak orang yang pengen dilihat. Dan sekarang itu mungkin gitu. Kalau zaman dulu itu cuman privilege-nya
segelintir orang yang cantik atau yang ganteng yang Betul. berkesempatan jadi pemain film, sekarang semua orang bisa melakukan yang Semua sama orang gitu loh. bisa. Betul. Tapi itu kan bukan sesuatu yang baik atau yang buruk. It's all there, all the time, cuman belum bisa aja. Iya. Gitu kan, Duchess? Aku kemarin tuh nonton itu kan yang apa namanya podcastnya Ritual yang bahas Atomic Habits itu kan. Terus di akhir-akhir tuh mereka ya kan mereka membahas gimana sih caranya supaya kebiasaan itu bisa dilakukan, ada tips-tipsnya. Nah, terus si James Clear tuh cerita gini, ya ada orang yang bisa kok misalnya beli suatu alat gitu kan di Amazon yang dia bisa disetel ketika waktunya datang, nanti dia bisa matiin semua listrik, internet, sehingga kita nggak usah main handphone lagi, kita langsung tidur gitu kan. Terus si Rich Roll bilang gini, ini manusia ini aneh juga ya, maksudnya kita sampai harus membuat alat yang apa sih itu kan apa sih gitu ya. Jadi kita ya membuat udah alat gitu untuk menjinakkan alat yang kita buat sendiri. yang kita buat sendiri. Terus ada juga kacamata yang dia bilang, ada kacamata yang ketika kita pakai nanti semua layar itu jadi kelihatannya bleak gitu, kayak tanpa warna. Iya, kayak tanpa warna gitu, sehingga kita nggak tertarik untuk membuka. Terus kata si Rito yang gila sih, manusia ini emang aneh banget. Iya, saya dengar tuh. Jadi app itu benar. Ada app yang misalnya nggak warna-warni lagi. Jadi kita kalau itu diaktifin semuanya cuma hitam putih. Jadi nggak menarik untuk betul. Dan balik lagi, orang yang mendesain app itu memang sudah tahu caranya kita berpikir. Jadi siapa yang bilangnya? Kayaknya sih entah Joe Rogan atau dia. Hal yang terjadi di otak kita ketika kita mendapatkan notifikasi itu sama seperti ketika kita sedang dikejar macan. Jadi kita alert. That's why it's called alert. Kita tiba-tiba seperti ancaman. Mungkin secara logis kita tahu itu bukan ancaman, tetapi otak kita nggak tahu. Jadi bayangin betapa capeknya kalau kita ngikutin itu sehari penuh gitu loh. It's like kita sedang diancam harimau terus panjang hari gitu loh. Tapi itu yang bikin orang kembali lagi kan ke aplikasi itu. Makanya saya termasuk orang yang notifikasi selalu saya matiin, nggak pernah ada suara kecuali WhatsApp aja gitu, karena ya mengganggu sih menurut saya ya. Iya. Sebenarnya kalau kita dengerin diri kita sendiri tuh udah jawabannya di situ gitu loh. Kita kan misalnya baca buku apapun, kalau badan kita tiba-tiba udah capek nih, dengerin gitu loh. Maybe it's time to change. Intinya sih segala macam obsesi apapun itu ada harganya. Saya berusaha tidak menjudge baik atau buruk ya. It's only consequences. Siapa yang ngomongnya? Jangan-jangan Orhan Pamuk. Terlalu banyak yang dibaca jadi lupa yang mana gitu ya. Ya, tapi di situlah enaknya. Menurut saya kita kalau punya jaring laba-laba gitu loh. Kita kaitkan ke sana, kita kaitkan ke sana. That's how we read. That's why we read. Karena kita nggak mungkin ketemu orang itu dalam konteks kehidupan kita saya mungkin ketemu Orhan Pamuk, Fauzia mungkin nggak bisa ketemu dia. Mungkin Mas, siapa tahu gitu. Maksud saya nggak bisa ketemu, bisa ngobrol gitu loh. Tapi dengan bacaannya, dia mungkin nggak tahu siapa saya, tapi saya tahu sedetil-detil kecil kehidupan dia. Mungkin sama dengan Fauzia dengan Dan Brown, bisa dapat semacam koneksi betul. spiritual lah gitu. Iya. Terus terang ya. Maksudnya itu personal, pengalaman personal gitu ya setiap orang dengan penulisnya masing-masing gitu. Saya benar-benar fans yang buruk loh. Jadi waktu si Orhan Pamuk mempresentasikan filmnya soal museum yang saya bilang tadi, dia kan ke Oslo. Jadi acaranya itu di bioskop. Saya datang ke situ, ya isinya orang nggak banyak lah. Saya tahu pembaca Orhan Pamuk itu sedikit, mungkin banyak orang yang berpretensi dia mau baca tapi nggak selesai gitu loh. Jadi banyak orang Turki, ada ambasador Turki juga di situ. Habis itu selesai acara, saya keluar jalan menuju metro. Saya lihat Orhan Pamuk jalan sendirian. Insting saya itu bukan lari ke sana minta tanda tangan. Saya justru bilang, janganlah, kasihan. Masa dia habis capek, jangan diganggu. Jadi I blew my chance.
Saya beneran, setidaknya bisa saya melihat beneran dari bukan dekat. tipe orang yang seperti itu. Saya malah takut kalau saya ngomong sama dia ternyata dia bukan orang yang semenyenangkan. Mengecewakan ya. Iya, Betul, 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 nggak betul. penting-penting Lebih amat baik. juga. Iya, 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 benar, benar, benar. Soalnya katanya saya dengar ada kutipan, kalau kita menganggap seseorang itu sempurna, berarti kita tuh belum mengenal orang itu dengan baik. Mm-mm. Dan memang ya kalau udah seumur saya udah nggak ada tuh yang sempurna. It's Oh, all, ini. ya, I sound so old now, Iksan. Jadi ya, tapi beneran di dunia ini nggak ada yang benar salah, nggak ada yang hitam putih. Kalau kita hitam putih itu capek sendiri. Oke. It's all Iya, about iya. consequences. Whatever you choose, whatever you don't choose. Begitu. Ngobrol, Iya, ngobrol ngalur ngidul kita ini. banget. Jadi saya tadi janjinya Ibu Yuli tadi mau bicarain bukunya Amitan. That sounds good. Have you read her? Aku belum pernah dengar, Mas. Aku baru dengar hari ini. Saya juga belum pernah baca, tapi saya ngikutin kalau di koran-koran yang buku resensi itu Amitan itu salah satu nama yang besar. Tapi cuman saya khawatir jangan-jangan itu chick lit. Sorry. Masa Gak tahu lah. Atau judulnya apa? Nanti kalau mau baca bareng gitu kan. iya, iya. Atau kita mendengarkan pencerahannya Ibu Yuli lah. Oh iya, setuju. Kita menjadi pendengar saja. Kita gantian, kita minta Bu Yuli yang jadi penghasut kita. Sebelum kita menyelesaikan kali ya, you read the red-haired woman. I think you should say something about it. Or do you want to say something about it? Apa yang do you like it? Do you enjoy it? Oh ya, saya suka banget sih, terutama bagian sebelum dia akhirnya berhenti jadi asisten. Mas Irwan udah baca kan ya? Udah. Jadi kan pas bagian pertama itu dia nyeritain tentang pengalaman dia ditinggal ayahnya, terus akhirnya dia jatuh miskin kayak gitu, terus akhirnya dia jadi asisten penggali sumur. Saya sangat menikmati bagian itu, nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena penceritaannya tuh tahun 80-an gitu, terus dia menceritakan gimana sakralnya proses pencarian sumur gitu kan. Terus dia yang ketemu sama si wanita rambut merah, itu aku ngerasa banget bahwa oh gitu ya orang yang jatuh cinta tuh gitu. Maksudnya kayak dia tuh kan suka banget ya, dan itu tanpa alasan gitu kan. Dia bisa bertahan susah-susah ngegali sumur karena rasa suka dia sama si wanita yang dia nggak tahu itu siapa, dia nggak kenal itu siapa gitu kan. Dan itu nggak tahu mungkin apa karena saya sedang jatuh cinta juga, jadi saya can relate gitu. Oh, tema jatuh cinta yang seperti itu sering di orang tua kok. Dan balik lagi kan, kita tuh sebenarnya membaca itu mencari elemen yang ada di diri kita juga. Jadi kenapa kayak kalau kita main gitar itu kalau senarnya di harmoni ya namanya. Kalau dua senar, dua nada kita mainkan bersama-sama itu kan jadi lebih indah. Nah, itu yang terjadi ketika kita membaca menurut saya. Buku itu jadi indah karena kita melihat ada elemen diri kita di situ, kita bercermin. Iya, betul. Pokoknya bagian awal itu saya ngerasa kayak ya seneng aja gitu dengar ceritanya si Celim itu ya, siapa namanya itu, dia bisa melakukan sesuatu demi orang yang sebetulnya dia nggak tahu itu siapa, dan nggak ada no particular reason gitu. Sama bagian ketika dia menceritakan gimana sih proses menggali sumur itu susah banget, dan dia hampir kehilangan kepercayaan dari yang punya tanah juga, dan sampai akhirnya dia ninggalin si bosnya itu, dan Jadi kan itu yang bagian dia itu bagian yang sedih sih menurut saya, karena saya takut meninggal kan si gurunya di bawah. Tapi ternyata enggak. Yeay. Senang. Tapi di situ aja ngelihat ya, kita selama ini menggali sumur is just a concept, tapi di situ kita jadi lebih tahu apa sih yang dialami Iya, menggali kayak sumur itu. sakral banget gitu, kayak sakral banget, dan ya benar sumber kehidupan gitu kan, katanya setelah sumur di situ dibuat akhirnya peradabannya jadi maju gitu kan si kota itu katanya gitu. Jadi ya maksudnya hal-hal yang kita anggap sepele gitu ya, saya mana pernah mikirin sumur gitu ya kan. Tapi setelah baca buku itu saya ngerasa kayak
ya inilah. Nice. Bagus deh bukunya. I like it. Menurut aku itu yang refleksi-refleksi semacam itu yang menurut saya faedah membaca. Dan kalau bisa di-share sama orang kan lebih menyenangkan juga ya. Jadi nggak Ya, dan sekedar sebetulnya pengingat buat diri sendiri juga sih Mas, maksudnya. Iya. Saya masih kesulitan nih mencari cara gimana sih, ya itu tadi mengikat makna. Tapi jadi saya tadi nyatat juga baca buku mengikat makna gitu. Itu bukunya Saya Mizan punya loh. padahal loh, belum dibaca-baca. Iya, Saya punya promosi bukunya padahal. Mizan. Nggak, Punya padahal tapi belum dibaca-baca. terus mungkin juga nggak usah sering-sering mikir keluhan itu tadi. Ya udah kalau misalnya belum kebaca ya belum kebaca aja, nggak usah menyalahkan diri sendiri gitu loh. Karena itu nggak akan selesai. Jadi misalnya kita membayangkan, oh nanti kalau kita punya uang, nanti kalau kita punya rumah, kita nggak akan begini. Nanti kalau punya rumah ada lagi urusan lain gitu loh. Iya, betul. So, Dan saya pengen apa tadi kata Mas Irwan, kenikmatan membeli buku dan membaca buku itu adalah suatu hal yang berbeda. Jadi ya udah. coba Google yang namanya Sundoku, Sundoku. Iya, tahu. Ya kan? Itu penyakit kita. Iya. Tapi saya nih kayak gini baru-baru loh Mas. Dulu tuh saya termasuk tipe orang yang benar-benar satu buku saya habisin. Ya karena mungkin nggak ada sumber juga ya, dulu uang terbatas, pinjem buku juga ke siapa. Sekarang tuh karena terlalu banyak, jadi akhirnya saya bisa merasakan. Dulu saya bingung ini orang kenapa sih bisa gitu kan untuk buku, tapi dia masih bisa beli buku. Saya tuh nggak ngerti gitu kok bisa orang seperti itu, dan sekarang saya mengalaminya. Jadi aku jadi masalah itu ya. Waktu di Indonesia ya kan masih mahasiswa, masih hidup sama orang tua, belum punya penghasilan. Begitu saya punya penghasilan, udah mulai lega nih, saya mulai bisa milih beli buku terserah saya. Terus begitu nyampe di Norway, saya ke toko bukunya. Saya kalau di Gramedia di Surabaya itu ya udah kalau mau beli buku paling 1 atau 2 gitu ya, maksimal 3, ya budgetnya segitu. Terus di sini tuh ngelihat orang tuh bawa keranjang. Jadi masukinnya kayak masukin cereal. Wow. Terus saya bilang, Terus dalam hati nih, semoga suatu saat saya bisa kayak gitu. Oh my gosh, amin. Ya maksud saya, salah satu misalnya ketika mendapatkan pekerjaan atau jangan lupa gitu loh. Dan indulge yourself in a way. Jadi saya waktu tahun 2003 saya cuma bisa beli yang Snow yang apa namanya ini, paperback. Sekarang pengennya hardcover ya. Hardcover, dan ternyata ada kenikmatan tersendiri di situ. Ada komentarnya dari Margaret Atwood pembuka, terus komentar terakhirnya dari Orhan Pamuk yang menceritakan proses menulis buku ini. Jadi it's worth it. Kalau nggak worth it pun juga nggak apa-apa. Bukunya bagus kok. Iya benar. Iya. Oke deh, terima kasih. Sampai ketemu lagi di acara Terima kasih Mas Irwan. Ya. Oke, sehat-sehat. Sama-sama.